Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria naik ke atas motor. Motor itu melaju ke dalam terowongan dengan kecepatan luar biasa. Dengan gila menyalip banyak mobil, tujuannya adalah untuk menghadang pengemudi mobil berwarna kuning. Tak disangka, orang itu malah menambah kecepatan ingin menabrak langsung. Jadi si pria pun memacu gas naik ke dinding dan berlari sejajar dengannya. Tunggu saja, kalau aku mati, aku juga akan menyeretmu ke neraka. Dendam sebesar apa yang membuat orang jadi segila itu? Hal apa yang membuat adegan pria itu begitu nekat melakukan aksi berbahaya seperti itu? Pemeran utama yang tampan ini, Tejung, adalah seorang kurir yang baik hati, rajin, dan bekerja keras dari pagi hingga malam. Suatu malam dia sedang berbicara dengan rekan kerjanya. Tiba-tiba sebuah mobil merah melaju dari belakang. Gadis di dalam mobil itu mengulurkan tangan dan menyingkirkan bungkusan makanan dari tangan rekannya. Ternyata dua anak orang kaya ini memang suka mengganggu orang lain hanya untuk bersenang-senang. Darah panas naik, Tejung langsung naik motor mengejar mereka. Dua anak itu mengendarai mobil dengan sangat ugal-ugalan, tapi Tejung juga pengendara ulung. Apalagi dia sangat hafal jalanan. Dia berbelok ke gang untuk memotong jalan dan bahkan naik ke trotoar. Akhirnya dia hampir berhasil menyusul mobil merah itu. Dia memacu gas sekuat tenaga, menyalip mereka lalu mengerem tepat di tengah jalan. "Hei, bayar pesananmu dulu." Anak itu ketakutan, terpaksa mengeluarkan uang dan membayar Tejung. Tentu saja Tejung langsung mentransfer uang itu ke rekannya, lalu membawa makanan itu untuk adiknya, Techin, yang baru pulang dari les. Sejak ibu mereka meninggal, hanya dua bersaudara ini yang saling merawat. Tejung bilang, besok dia akan berdoa untuk ibu sendirian. Sedangkan Techin akan menghadapi ujian, jadi harus tetap di rumah belajar dengan rajin. Jangan main internet buang-buang waktu. Setelah mengantar pesanan, Tejung kembali mengangkut karung tanah ke kebun kecilnya. Ternyata dia dan pacarnya, Suji, berencana membuka toko tanaman hias. Beberapa teman dekat datang membantu. Lalu mereka semua merayakan karena semuanya hampir selesai. Tejung meminjam uang dari bank untuk membuka toko. Jadi dia harus bekerja siang malam sebagai kurir untuk membayar hutang. Dia merasa dirinya agak terburu-buru. Seharusnya menunggu Techin lulus dulu baru buka toko. Tapi Suji justru merasa itulah yang membuat dia menarik. Dia selalu bekerja keras dulu, baru memikirkan urusan lain kemudian. Tejung berniat mengantar Suji pulang, tapi Suji dengan malu-malu bilang ingin menginap malam ini. Tentu saja Tejung tidak menolak. Keesokan paginya, dia bangun pagi menyiapkan sarapan untuk pacarnya lalu membuang sampah, termasuk sampah bekas semalam. Setelah itu, dia buru-buru naik motor untuk mengantar pesanan. Dia meletakkan pesanan di depan pintu lalu memotret dengan hati-hati. Saat keluar lift sudah tertutup, jadi dia turun lewat tangga. Tak disangka dia melihat sebuah pot tanaman yang layu. Dia langsung menariknya ke tempat teduh dan meninggalkan pesan untuk pemiliknya. Jika tanaman ini terkena sinar matahari terlalu banyak, daunnya akan layu. Di titik pengantaran berikutnya, dia dengan baik hati membantu seorang nenek di sudut jalan menarik koper ke atas tanjakan. Malam harinya, Tejung sedang makan terburu-buru, lalu menemukan sebuah ponsel yang terjatuh. Saat dia mengangkat telepon, seorang gadis di telepon mengaku sebagai pemilik ponsel dan meminta dia mengantarkan ke tempatnya. Awalnya Tejung ingin menitipkan ponsel di situ saja agar si gadis bisa mengambil sendiri, tapi gadis itu bilang sedang merawat ibunya yang sakit dan tidak bisa pergi, lalu berjanji akan memberi Tejung 300.000 won sebagai imbalan. 300.000 won? Tentu saja harus langsung berangkat. Tejung segera naik motor ke lokasi yang dikirim gadis itu. Ternyata tempat itu adalah jalan sepi tepat di depan terowongan, tidak ada rumah sama sekali. Gadis itu bilang cukup tinggalkan ponsel di kotak telepon darurat di dalam terowongan. Nanti kalau sempat dia akan ambil. Tejung ingin mengantarkan langsung ke tangan, tapi gadis itu bilang tidak mau orang asing datang ke rumah. Meski agak aneh, Tejung tetap mengikuti permintaan gadis itu. Di dalam kotak telepon sudah ada amplop berisi 300.000 won sebagai imbalan. Saat Tejung bersiap pergi, sebuah truk yang parkir di dekat situ tiba-tiba menyalakan mesin dan melaju kencang. Hampir saja menabraknya.
Sopir macam apa itu? Seperti mau membunuh orang saja, seram sekali. Keesokan harinya, Tejung memasak untuk memperingati ibunya, mengira hari itu dia akan sendirian. Tak disangka Techen datang membawa pot bunga. Tejung tidak memarahi adiknya, bahkan memberikan nasi untuknya. Setelah Techen pulang, hujan deras turun. Tejung buru-buru membawa pot bunga ke dalam rumah. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Sebelum sempat membuka, polisi sudah mendobrak masuk dan menangkapnya. Tejung ditangkap karena dicurigai memperkosa dan membunuh orang. Di kantor polisi, banyak wartawan sudah menunggu untuk mencari berita. Media dengan cepat memberitakan kasus seorang gadis sekitar 20 tahun yang ditemukan dimutilasi di dekat terowongan di tepi Sungai Han. Tersangka utama sudah diidentifikasi dan ditangkap. Polisi menduga kasus ini lebih mengarah pada kejahatan terencana daripada pembunuhan spontan. Meski Tejung berkali-kali mengatakan tidak pernah bertemu gadis itu, polisi tetap bersikeras dia telah memperkosa dan membunuhnya. Dia pikir akan segera dibebaskan, jadi hanya khawatir pada tanaman di tokonya. Tapi melihat sikap para polisi, sepertinya mereka sudah 100% yakin dia pelakunya. Bahkan mereka sudah mempublikasikan nama dan identitasnya di media. Tentu saja pacarnya sangat syok saat membaca berita itu. Keesokan harinya, beberapa teman dekat meminta izin untuk menjenguk Tejung. Tejung sangat senang melihat mereka, hanya meminta tolong untuk merawat tanaman di toko. Tak disangka mereka bilang di luar sedang heboh. Data pribadimu sudah tersebar di internet. Di toko tanaman Tejung, orang-orang fanatik menyemprotkan cat di dinding, memaki dia sebagai pembunuh yang pantas mati. Tejung terus-menerus memohon keadilan, tapi polisi brengsek itu tidak mau mendengar. Meminta dia menunjukkan alibi baru akan dibebaskan. Media pun menganalisis psikologi kejahatannya seolah-olah sudah pasti. Suji memutuskan untuk menutup sementara toko tanaman lalu mencari pengacara untuk membantu Tejung. Saat dia menjenguk, Tejung meminta maaf karena telah merepotkan Suji. Tak disangka Suji malah menunjukkan keraguan. Tejung pun terisak bersumpah bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Saat itu Suji baru merasa lega, berjanji akan melakukan segala cara untuk membantunya. Pengacara mengatakan cara terbaik untuk membuktikan Tejung tidak bersalah adalah membuktikan bahwa pada saat korban meninggal, dia sedang melakukan hal lain. Namun waktu kematian korban tidak bisa dipastikan secara akurat. Membuktikan secara detail seluruh 2 hari aktivitas Tejung hampir mustahil. Tapi Suji bilang, Tejung bekerja tanpa henti. Mungkin mereka bisa menemukan bukti. Maka mereka menelepon mencari riwayat pengantaran Tejung lalu bertanya apa saja yang masih dia ingat. Untungnya dia menyimpan semua struk pengantaran di rumah. Mereka pun membagi tugas untuk mencari saksi di setiap tempat. Untungnya, Tejung memang baik hati, jadi semua orang mau menjadi saksi. Hanya ada satu waktu tanpa saksi tapi ditemukan rekaman CCTV yang merekam dirinya. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan bukti lengkap tentang seluruh aktivitas Tejung selama 2 hari itu. Baru sekarang mereka sadar Tejung benar-benar gila kerja, tidak pernah istirahat sedetik pun. Pengacara yakin Tejung pasti akan dibebaskan. Mereka semua sangat gembira mendengarnya. Pada hari persidangan, pengacara mengajukan bukti jadwal aktivitas Tejung yang telah mereka kumpulkan. Alibi itu sangat jelas. Tejung sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Semuanya tampak berjalan lancar. Tak disangka jaksa tiba-tiba menyerang balik. Data menunjukkan terdakwa mengantarkan pesanan ke tempat tinggal korban. Dari saat dia datang hingga pergi dari rumah korban, total waktu sekitar 7 menit, padahal rumah korban hanya di lantai 3. Jelas tidak butuh 7 menit untuk mengantar pesanan. Tejung mengingat hari itu, lalu menjelaskan bahwa dia melihat pot tanaman layu karena diletakkan di tempat yang salah. Jadi dia memindahkannya ke tempat teduh, menambahkan sedikit nutrisi, dan meninggalkan pesan. Itulah sebabnya dia lama di sana. Selanjutnya, jaksa menunjukkan video saat dia menarik koper ke atas tanjakan. Tejung menjelaskan bahwa nenek itu meminta bantuan, tapi kamera tidak merekam sosok nenek itu. Ternyata koper itu persis seperti koper yang digunakan pelaku untuk membuang mayat korban.
Meski tidak ada kamera lain yang merekam dia membawa koper itu, jaksa menduga dia tahu titik buta kamera karena sudah hafal jalanan. Setelah itu jaksa bertanya kenapa dia memegang ponsel korban. CCTV di minimarket merekam dia memegang ponsel itu. Tejung menceritakan bahwa dia menemukan ponsel dan mengembalikannya ke pemiliknya. Jaksa menunjukkan bahwa tempat pengembalian ponsel hanya berjarak puluhan meter dari lokasi pembuangan mayat, dan Tejung tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik ponsel. Hal ini sangat sulit dijelaskan. Jaksa juga menunjukkan koordinat GPS ponsel korban persis sama dengan rute perjalanan Tejung. Jelas dia membawa ponsel itu seharian, bukan baru menemukannya. Tejung terkejut tidak tahu harus membela diri bagaimana lagi. Akhirnya jaksa menunjukkan foto TKP. Korban dimutilasi di kamar mandi sebuah rumah kosong di lantai lain di gedung yang sama. Suji terkejut melihat gelang pasangan milik Tejung di TKP. Hasil autopsi menemukan sperma pelaku di tubuh korban, dan pemilik sperma itu adalah Tejung. Jaksa juga menegaskan tidak ada pot tanaman seperti yang disebutkan Tejung. Sampai di sini, Tejung tidak bisa membela diri lagi. Keesokan harinya, Suji menjenguk Tejung dan memberitahu bahwa pengacara sudah menyerah. Saat dia bertanya gelangmu kemana, Tejung bingung tidak tahu kapan kehilangan gelang itu. Sekarang Suji sudah tidak percaya lagi dan menyarankan agar dia mengaku saja supaya hukumannya lebih ringan, dan bilang dia tidak bisa menunggu selamanya. Meski Tejung bersumpah tidak bersalah, Suji tetap melepas gelang dan mengembalikannya. Saat itu, Tejung sangat sakit hati hingga tak bisa berkata-kata. Beberapa hari kemudian, Tejung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dibawa ke penjara. Polisi bahkan menunjuk-nunjuk ke arahnya dan berbisik pada napi senior. Apa yang akan menanti Tejung Sisial di penjara? Semua seperti mimpi buruk. Penjara ini dijaga sangat ketat. Narapidana disemprot air seperti babi. Bahkan sering diperiksa apakah menyembunyikan sesuatu di mulut. Bagi Tejung, tempat ini tak ubahnya neraka dunia. Keesokan harinya, pengacara pembela Kim Sang Jack datang menemui Tejung. Dia bilang terus terang bahwa dia bukan pengacara hebat, tapi ada sesuatu yang aneh dalam kasus ini. Semua tersangka lain sudah dieliminasi sejak awal, dan semua bukti dalam dakwaan tersusun rapi seolah-olah ada yang menulis skenario. Tejung menangis memohon Sang Jack untuk membantu. Dia bersumpah tidak pernah bertemu korban, apalagi menyentuhnya. Sang Jack meminta Tejung menceritakan setiap detail sekecil apapun. Tejung tiba-tiba teringat saat persidangan. Mereka bilang menemukan gelang di TKP. Tapi dia yakin gelang itu bukan miliknya karena dia tidak pernah ke sana. Gelangnya mungkin terjatuh di kamar adiknya, Tae-chin, saat dia mampir sebentar. Pengacara bilang detail ini bisa membuka arah penyelidikan baru. Dia meminta alamat Tae-chin dan sebelum pergi berpesan agar Tejung tidak memberitahu siapapun bahwa kasus ini sedang diselidiki ulang. Hari kedua di penjara, Tejung dibawa ke hadapan napi senior Dokdu. Sementara para sipir pura-pura tidak melihat, Dokdu mengancam akan memotong tangan Tejung, lalu menggunakannya sebagai bola sepak. Dia bertanya apakah Tejung tidak malu telah memperkosa dan memutilasi seorang gadis, lalu membuangnya ke sungai. Tejung gemetar bilang dia tidak melakukannya, tapi tak ada yang percaya. Untungnya saat itu sipir lewat sehingga dia selamat sementara. Meski terus dibully, Tejung menahan semuanya. Dia menaruh seluruh harapan pada pengacara Kim Sang Jack agar bisa membebaskannya dari neraka ini. Di penjara ini, Dokdu adalah bos dengan julukan kepala sekolah. Dia suka memeras napi lain. Siapa yang tidak setor akan dipukuli. Saat makan siang, dua napi yang duduk satu meja menceritakan tentang Dokdu pada Tejung. Ternyata Dokdu sangat kaya. Seharusnya dihukum seumur hidup tapi hukumannya dikurangi jadi 12 tahun. Dia sangat membenci pelaku pemerkosaan dan pembunuhan karena adik perempuannya pernah dibunuh seperti itu. Siapa yang masuk penjara karena kasus itu, di sini akan jadi neraka. Teman itu bilang akan membantu Tejung tapi langsung menyeretnya ke toilet di mana teman-temannya sudah menunggu. Ternyata mereka suka pria dan Tejung diperkosa dengan sangat brutal. Belum sempat pulih dari rasa sakit, Tejung mendapat kabar buruk. Pengacara Sang Jack datang membawa kabar adiknya telah bundir. Semuanya terlalu berat hingga Tejung benar-benar hancur.
Malam itu dia memutuskan untuk menyusul adiknya dengan cara yang sama seperti Tae-chin. Dalam keadaan setengah sadar, Tae-jung teringat percakapan dengan Tae-chin tentang cara menyelamatkan tanaman yang layu. Lalu Tae-chin tiba-tiba menangis. "Kamu sudah membawa banyak hal kembali ke kehidupan. Lalu kenapa kamu ingin mati?" Tersadar, Tae-jung mendapati dirinya terikat di ranjang rumah sakit. Mereka sedang menyuntikkan obat penenang. Ternyata dalam beberapa hari terakhir, Tae-jung sudah 3 kali mencoba bundir. Sejak itu, Tae-jung menutup diri seperti orang tanpa jiwa. Teman-teman masih rutin menjenguk selama lebih dari setahun, tapi dia selalu menolak bertemu. Suatu hari, Tae-jung dibawa ke tempat ibadah di penjara. Melihat dia duduk melamun seperti orang linglung, asisten gereja Dong-sik mendekat dan memberinya kue. Tae-jung memperhatikan pergelangan tangan Dong-sik juga penuh bekas sayatan seperti dirinya. Dong-sik bilang sudah 15 tahun jadi asisten gereja di penjara ini, tapi tetap tidak bisa terbiasa dengan ranjang besi, pintu baja, pagar kawat, kabel listrik, tegangan tinggi, dan lantai beton dingin yang disebut orang sebagai rumah. "Awalnya saya juga sangat menderita dan marah, sampai tidak bisa bernapas. Tapi akhirnya harus belajar beradaptasi agar bisa bertahan hidup." Mendengar itu, Tae-jung menangis sejadi-jadinya seperti baru pertama kali diizinkan menangis sungguhan. Dong-sik menyarankan Tae-jung untuk tetap sibuk, bisa belajar atau berolahraga. Lakukan apa saja yang bisa dilakukan. Meski hidup di sini sangat keras, itu tetap hadiah dari Tuhan dan tidak boleh disia-siakan. Tae-jung menuruti nasihatnya, mulai belajar segala hal dan berolahraga. Dia juga menemukan sedikit ketenangan dengan merawat tanaman. Dong-sik bilang, kalau tetap sibuk setiap hari, tahun-tahun yang terasa tak tertahankan itu pun akan berlalu dengan tenang. Pukulan masih terus datang, hanya saja jumlah sit-up, lompat tali, dan pull-up Tae-jung makin bertambah. Dia mulai berlatih bela diri, bahkan mendapat sertifikat keahlian, bukti kecil bahwa dia masih ada. Hari ini dia sudah bisa menahan beberapa pukulan dari para bajingan itu, tapi setelah itu bos besar marah dan memukulnya seperti palu. Meski begitu, daya tahan Tae-jung tampaknya sudah meningkat pesat. Benih yang dia tanam mulai tumbuh. Jumlah sertifikat keahlian Tae-jung juga semakin banyak. Dengan dorongan semangat dari Dong-sik, Tae-jung seperti mendapat kekuatan baru. Pukulan-pukulannya kini lebih cepat, lebih kuat, dan yang terpenting tidak lagi gemetar. 5 tahun berlalu, seorang misterius menerima telepon untuk mengatur kasus dan dia berjanji akan menyelesaikannya dengan bersih. Di sebuah ruangan tertutup, ratusan layar memantau dari banyak kamera. Seekor mangsa telah masuk dalam bidikannya. Sementara di penjara, Tae-jung menemukan sedikit hiburan di kebun kecilnya. Hari ini dia bahkan mengajari sipir Cho-hwan cara merawat tanaman yang kekurangan nutrisi karena kurang sinar matahari. Tae-jung bilang akan merawat tanaman Cho-hwan agar lebih sehat asalkan dibawakan pot yang lebih besar. Dong-sik memuji Tae-jung sebagai dokter tanaman sejati. Di penjara, semua orang membanggakan catatan kriminal mereka seperti prestasi, tapi semoga Tae-jung tetap menjaga sisi baik dalam dirinya. Tae-jung merasa suara Dong-sik hari itu berbeda. Ternyata hari itu Dong-sik bebas dari penjara. Dia ingin Tae-jung menggantikannya sebagai asisten gereja. Saat Tae-jung bertanya kenapa dia begitu baik, Dong-sik bilang dia hanya ingin memastikan Tae-jung tetap hidup. Tae-jung senang untuk Dong-sik tapi juga sedih karena kehilangan sahabat terbaik. Saat Dong-sik keluar gerbang, Tae-jung memanggil namanya dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih atas segalanya. Dia terus menatap sampai bayangan Dong-sik hilang di balik gerbang besi. Beberapa hari kemudian, seorang napi baru dipukuli habis-habisan. Melihatnya, Tae-jung seperti melihat dirinya di masa lalu. Hari itu sipir membawa napi itu ke pengakuan dosa, tapi ceritanya membuat Tae-jung terkejut. Shin juga dijebak dengan detail yang persis sama dengan kasus Tae-jung. Sebuah ponsel jatuh, seorang wanita menjanjikan 300.000 won jika dia datang ke lokasi. CCTV merekam semuanya dan video itu digunakan untuk menjeratnya. Polisi juga menemukan barang-barang dan sidik jari Shin di TKP, padahal dia tidak pernah ke sana. Pengacara Kim Sang-jaek juga menemui dia. Lalu keesokan harinya,
Shin mendapat kabar ibunya bundir. Dia tidak percaya sama sekali, karena ibunya selalu bilang, siapa yang bundir tidak akan diselamatkan. Pasti mereka membunuh ibunya. Tejung sangat terkejut dan tidak bisa tidur semalaman. Keesokan paginya, Shin ditemukan tewas di sel, mulutnya penuh dengan sobekan Alkitab. Tidak tahan lagi, Tejung pura-pura punya alibi baru dan meminta bertemu pengacara Kim Sang-jack. Saat Tejung bertanya tentang kasus Shin dan apakah dia benar-benar ingin membantu, Sang-jack mengelak. Saat tahu tidak ada bukti baru, dia berubah dingin. Tejung langsung mencekik lehernya. Siapa yang membunuh adikku? Sang-jack berdiri dan tertawa sinis. Misal semua ini jebakan, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Adikmu mati karena kamu. Kamu yang membunuh adikku. Benar, aku yang membunuhnya. Aku bersumpah pada Tuhan, suatu hari aku akan membunuhmu dari dalam penjara ini. Kenapa tidak tulis surat bundir lalu mati saja? Siapa tahu kasusmu akan diselidiki ulang. Keluar dari penjara. Sang-jack langsung menelepon bos besar. Ada kesalahan, harus segera dibereskan. Malam itu Tejung meminta bertemu pastor. Dia bilang tidak bisa lagi menjadi asisten gereja. Saat pastor bertanya alasannya, Tejung menjawab dengan kata-kata Dong-sik dulu. Aku harus menganggap diriku sudah mati dan hari-hari yang tersisa adalah hadiah dari Tuhan. Dan dalam hatinya, dia menganggap hadiah itu sebagai kesempatan untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Dia mengepalkan tangan dan mencabut sekrup dari papan kayu, darah menetes. Tapi dibandingkan luka di hatinya, luka itu tidak ada artinya. Di sebuah lelang, patung nomor 73 karya pematung Lely dilelang hingga 2 miliar. Saat itu hanya tersisa 2 penawar. Satu adalah ketua Shin Mong-ho, satunya lagi adalah tamu online misterius nomor 56. Sebenarnya nomor 56 terus menaikkan harga, sedangkan ketua Mong-ho wajahnya tegang tapi tetap bertahan. Sampai harga 4 miliar, dia minta jeda untuk berpikir. Dia menelepon seseorang dan bertanya apakah bisa menukar dengan barang lain yang nilainya jelas. Ternyata orang yang dia telepon juga adalah tamu misterius nomor 56. Dia bertanya balik berapa harga nyawa anak laki-lakinya yang cukup dan bersikeras memaksa dia harus menyerahkan patung Lely. Jika tidak, dia akan menolak menerima penugasan. Ketua terpaksa kembali ke lelang dan menaikkan harga menjadi 4 miliar. Lalu nomor 56 menaikkan lagi menjadi 4,5 miliar, lalu 5,5 miliar. Wajah ketua hitam legam seperti mau stroke, tapi akhirnya dia menggigit bibir, menaikkan harga menjadi 6 miliar. Melihat dia hampir tumbang, nomor 56 tersenyum, lalu memutuskan berhenti di angka 6 miliar. Bahkan bagi seorang ketua kaya, itu bukan angka kecil. Ternyata tamu nomor 56 adalah An Johan, orang yang biasa membebaskan orang kaya dari kejahatan dengan cara menjebak orang lain. Hari itu juga, patung nomor 73 dikirim ke Johan. Di rumahnya ada banyak patung seperti itu. Dia menelepon ketua untuk memberitahu bahwa orang yang masuk penjara menggantikan anaknya sudah mati. Katanya karena memasukkan Alkitab ke mulut, sekarang anaknya sudah benar-benar bersih. Selain jasa membebaskan orang, Johan juga presiden sebuah perusahaan konstruksi. Pengacara Sang-jack menelepon Johan, melaporkan bahwa patungnya sudah pecah. Kalau pecah ya harus dibersihkan. Johan langsung menelepon dokter bawahannya untuk memberi perintah. Saat itu si dokter juga baru saja mengurus mayat. Sementara itu geng Dokdu ingin mengerjai Tejung. Tapi kali ini dia bilang tidak suka. Dokdu tertawa terbahak-bahak memerintahkan Tejung jadi samsak untuk si gendut latihan. Tak disangka, dia tidak patuh seperti dulu, malah balik melawan dan menghajar mereka. Seorang tiba-tiba menyerang dari belakang membuat Tejung berdarah deras. Dia marah dan menghajar kepala orang itu, lalu menumbangkan satu demi satu hingga bos mereka terdiam tak berani bicara. Tejung hanya memperingatkan agar jangan ganggu dia lagi. Anbi, putri paman Dong-sik, datang ke toko elektronik pamannya tanpa menyapa ayahnya. Gadis itu mengeluarkan rokok, santai mengambil uang dari saku baju pamannya, lalu mengobrak-abrik mencari uang yang disembunyikan di bawah pot tanaman.
Dia juga mengejek saat melihat foto pamannya bersama Tejung di penjara. Kira-kira berdoa di penjara bisa diampuni ya? Dong-sis juga tak berdaya menghadapi anak bandel ini. Hanya minta sedikit uang untuk beli kimbab. Baru saja menyembunyikan uang, pastor masuk. Ternyata pastor datang untuk memberitahu bahwa Tejung sudah mengembalikan Alkitab. Sementara itu, Dokdu masih kesal karena dipermalukan Tejung. Tak sengaja mendengar seseorang membicarakan kejadian itu, dia langsung marah dan memukuli orang itu. Seorang napi di sana muncul dan mengejek Dokdu. Ternyata dulu dia juga pernah di penjara ini dan termasuk preman yang menantang Dokdu. Saat itu, kepala penjara datang sehingga mereka bubar. Kepala penjara menyuruh Dokdu menemui pengawas. Ternyata pengawas menyuruh Dokdu mengadakan pertandingan tinju agar dia bisa bertaruh. Pengawas tahu Dokdu ingin menghabisi Tejung, lalu menyuruhnya berhenti. Saat ini terlalu sensitif karena baru saja ada yang bundir. Kalau ada yang mati lagi, dia akan kena sanksi. Sebagai gantinya, dia memasukkan 2 napi ekonomi kaya ke kamar Dokdu, bebas untuk dipalak. Paman Dong-sich datang menjenguk Tejung dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Takut dia berpikiran buruk dan melakukan hal bodoh. Tejung menegaskan dia baik-baik saja, tapi dia sudah bosan melihat tanaman di sini. Sekarang ingin melihat hal lain. Paman, aku tidak bersalah, aku akan keluar dari sini. Sementara itu, meski berjanji pada pengawas untuk bersabar, di belakangnya Dokdu tetap memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Tejung. Malam itu, Tejung merencanakan kabur. Pertama butuh pakaian biasa, lalu kunci. Pergantian jaga jam 3.30, itulah saat dia harus bertindak. Blok B punya pintu keluar-keluar. Untuk ke Blok B tanpa ketahuan hanya lewat ventilasi. Jam kunjungan berakhir tepat jam 4 sore. Juga saat truk makanan datang, jadi harus keluar sebelum itu. Anak buah Dokdu dipindahkan sekamar dengan Tejung. Tengah malam dikira dia sudah tidur, orang itu mengeluarkan pisau untuk membunuhnya dengan cepat. Tapi Tejung sudah siap. Sebenarnya orang ini hanya jago menyerang diam-diam, bukan lawan sepadan. Hanya saja dia punya senjata, jadi Tejung agak kesulitan. Pagi harinya Tejung keluar absen dengan tenang, tanpa luka. Dokdu sangat marah, matanya seperti ingin mencabik-cabik dia. Tejung tahu untuk melanjutkan, dia harus menyingkirkan hambatan ini dulu. Saat makan siang, dia sengaja duduk semeja dengan Dokdu, memancing hingga orang itu marah dan memukulnya bertubi-tubi. Tapi Tejung tidak membalas. Saat kepala penjara datang, Tejung tahu penghalang sudah beres. Besoknya, Cho Hoan mampir ke taman, memberitahu Dokdu sudah dimasukkan sel isolasi. Dia memberi Tejung busa hijau yang diminta. Ternyata Tejung berbohong bahwa dia butuh itu untuk dekorasi, padahal untuk tujuan lain. Hari itu Tejung mengalahkan seorang napi yang bertugas bersih-bersih di Blok B, lalu menawarkan diri menggantikannya. Dengan mudah mendapatkan kunci gerbang Blok B, lalu mencetak-cetakan kunci dengan busa dan menyembunyikannya di pot tanaman. Pada saat yang sama, Kementerian Kehakiman mengirim dokter untuk vaksinasi napi, yaitu dokter bawahan Johan. Dia memeriksa daftar dan berhenti di nomor Tejung, lalu diam-diam memisahkan 1 ampul obat ke saku. Setelah makan siang, semua dipanggil vaksinasi. Sementara Tejung memperbaiki mobil untuk kepala penjara. Ini kesempatan sempurna untuk memotong kunci. Saat itu kepala penjara kembali lebih cepat dari perkiraan, membawakan kue sebagai ucapan terima kasih. Melihat Tejung sibuk, dia mendekat untuk memeriksa. Tejung pura-pura sedang mengganti busi jadi dia tidak curiga, tapi tetap minta diperiksa sesuai prosedur. Untung Tejung cepat menyelipkan kunci ke dalam kantong kue. Dalam perjalanan pulang, dia dihadang geng Changche. Ternyata Changche ingin merekrut dia ke gengnya, karena hanya Tejung yang berani melawan Dokdu. Tapi Tejung menolak mentah-mentah. Changche agak malu, tapi tetap menyuruh dia pikir-pikir lagi. Sebenarnya Tejung hanya fokus kabur, tidak tertarik geng-gengan. Paman Dong-sich bilang rencana kabur dia mustahil. Untuk keluar harus melewati 3 gerbang dengan penjagaan dan petugas bersenjata. Bukan cuma lompat tembok. Tapi Tejung tidak berniat lompat tembok, dia akan keluar lewat gerbang utama. Sampai kamar,
dia lihat pengawas sudah menunggu. Pengawas bilang besok ada pertandingan besar dan sudah bertaruh semua uang untuk dia. Karena takut vaksin mempengaruhi stamina, dia menyuruh orang lain vaksin menggantikan dia. Dokter mendengar nomor Tejung lalu mengambil ampul khusus dari saku, tapi melihat wajahnya tidak cocok. Besoknya tepat jam 3, pengawas mengingatkan Tejung naik ring. Tak ada pilihan lain, dia langsung memukul lawan 3 kali hingga jatuh. Lalu dia kembali ke kamar hendak mulai rencana, tapi baru buka pintu sudah lihat dokter dan Cho Hwan menunggu. Giliran Tejung disuntik. Saat itu jam 3:27. Hatinya gelisah. Dokter mengambil ampul khusus yang sudah disiapkan dan menyuntikkan ke lengannya. Dokter menyuntikkan vaksin ke Tejung, tapi sebenarnya itu racun. Tejung hanya gelisah melihat jam, karena tinggal setengah jam lagi janji dengan Paman Dong-sich. Saat dokter pergi, Tejung diam-diam memasukkan baut dan kunci ke saku. Pertama dia pakai baut untuk mengacaukan listrik kamera pengawas. Saat petugas pergi memeriksa, dia menyelinap mencuri kartu akses. Pura-pura bersih-bersih, dia dengan mudah melewati penjaga. Lalu masuk gudang untuk ganti baju sipil, lalu pakai lagi baju napi di luar. Sampai di gerbang ke Blok B, hampir ketahuan petugas dia harus sembunyi di gudang. Untung petugas hanya memeriksa sekilas. Belum sempat lega, racun mulai bereaksi. Tejung tiba-tiba pusing, tapi waktu tidak banyak jadi dia memaksa diri lanjut. Di luar, Paman Dong-sich menunggu dengan cemas. Tidak tahu Tejung serius atau bercanda. Keluar khawatir, tidak keluar juga khawatir. Untuk mengelabui penjaga, Tejung memilih lewat ventilasi ke Blok B. Dia melepas baju napi dan naik ke ventilasi. Tapi suara saat bergerak membuat pengawas curiga. Untung dia kira itu tikus jadi hanya mengetuk-ngetuk lalu pergi. Kepala penjara Cho Hwan sedang pulang kerja bertemu Paman Dong-sich. Kenal, dia berhenti menyapa. Dong-sich terpaksa bohong bilang mau jenguk keluarga tapi sudah lewat jam kunjungan. Cho Hwan ramah menawarkan mengantar masuk, tapi Dong-sich menolak, bilang besok saja. Tejung sudah sampai Blok B tapi kepalanya makin pusing, mata kabur, jantung berdebar, tapi dia tetap memaksa ke ruang layanan sipil tempat bertemu Paman Dong-sich. Tinggal 3 menit lagi sebelum tutup. Begitu duduk, dia diam-diam melubangi kantong makanan keluarga napi. Barang-barang berjatuhan membuat semua panik memungut. Saat kacau, Tejung menyelinap keluar lewat pintu utama. Tapi saat itu juga racun bereaksi membuat Tejung pingsan di tempat. Pada saat yang sama, Johan sedang malas-malasan menonton balapan F1 di layar raksasa. Dia menguap lalu bertanya pada penanggung jawab apakah bisa menaruh kulit pisang agar mobil-mobil tabrakan dan terbakar biar seru. Orang itu kira dia bercanda, ternyata dia serius. Saat itu balapan selesai. Tim Johan yang disponsori juara 1, bahkan memecahkan rekor baru. Dikira Johan puas, tapi orang gila ini malah bosan. Juara 1 tanpa kecelakaan, apa serunya? Penanggung jawab bilang itu membahayakan nyawa pembalap. Kalau begitu, hentikan sponsor. Saya tidak tertarik dengan orang yang hanya main aman. Sampai rumah, dia memasang model Lego raksasa. Pengasuh Johan masuk bertanya sedang apa. Dia lalu berbisik sesuatu ke telinga pengasuh. Lalu mereka tertawa bersama. Johan memerintahkan pengasuh membuat daftar klien terkait Kementerian Kehakiman. Besoknya, mobil Kementerian Kehakiman bersama Kepala Biro Pemasyarakatan mengantar Johan ke penjara. Kepala Biro berambut putih berpesan pada direktur penjara, apapun perintah Johan harus dilaksanakan. Johan bilang, dia tidak kenal dekat Kepala Biro, hanya kenal orang yang mengangkatnya. Tapi belum selesai, Johan tahu kelemahan direktur penjara. Dia memakai dana publik untuk investasi kripto lalu tertipu. Dia mengusulkan kegiatan sukarela lingkungan di pabrik terbengkalai, lalu melempar sekantong emas batangan. Tiap batang 200 juta dan janji 5 kantong lagi jika lancar. Permintaannya jelas, napi yang keluar harus pelaku kekerasan dan pembunuhan perampokan. Kalau kurang, boleh pilih siapa saja yang menyebalkan. Tanpa pikir panjang, direktur penjara langsung setuju. Cho Hwan duduk di depan monitor menonton rekaman CCTV. Setiap adegan terlihat jelas. Tejung mengacaukan listrik kamera,
mencuri kartu akses lalu menyelinap seperti hantu. Tak tenang, Cho Hwan naik ke ventilasi menelusuri jalur yang sama dengan Tejung. Akhirnya dia hanya bisa menghela napas kagum begitu saja lewat gerbang utama. Tapi rencana kabur Tejung gagal. Dia ditemukan pastor lalu dibawa ke klinik. Dokter mengabarkan darah Tejung mengandung banyak racun tikus. Untungnya vitamin K3 yang dia minum sebelumnya jadi penawar racun dan menyelamatkan nyawanya. Meski begitu, Tejung tetap muntah-muntah. Tubuhnya benar-benar lemah. Cho Hwan menjenguk Tejung. Pura-pura tidak tahu apa-apa, hanya membicarakan gosip yang beredar di penjara. Ada yang bilang Tejung mau kabur. Ada yang bilang dia pingsan karena salah minum racun tikus. Tapi Cho Hwan menduga ada yang ingin mencelakai Tejung. Karena dia bukan tipe orang yang meracuni diri sendiri. Hwan mengakui rencana kabur lewat gerbang utama sangat nekat dan itu memang titik terlemah sistem. Dia bilang akan menunggu Tejung pulih baru menyelidiki. Sebelum pergi, Tejung minta Cho Hwan sampaikan ke Paman Dong-sik bahwa dia berterima kasih sudah menyelamatkannya lagi. Besoknya saat Cho Hwan menyampaikan pesan, Paman Dong-sik bingung tidak mengerti maksud Tejung. Para napi pun heboh tidak tahu kenapa Tejung mau kabur, tapi malah minum racun tikus. Tapi semua mengakui dia bukan orang sembarangan. Direktur penjara memerintahkan membebaskan Dokdu dari sel isolasi. Jelas dia masuk daftar proyek komunitas Johan. Begitu keluar, Dokdu langsung mengajak anak buah mencari Tejung. Tanpa peringatan, dia menyuruh mereka menikam bertubi-tubi. Tapi di bawah selimut hanya ada kotak. Tejung sudah naik ke plafon. Dia melompat turun menaklukkan 2 orang dan menahan si botak. Tapi racun membuat penglihatannya kabur. Sisanya menyerang dan menikam dia. Tejung berusaha bertahan tapi kena tikaman di bahu. Sementara itu di ruang rapat, direktur penjara mengumumkan proyek napi keluar untuk kerja sosial. Lalu dia melempar tumpukan uang ke meja. Siapa ikut dapat 5 bundel. Selesai dapat lagi. Pengawas langsung ambil duluan, yang lain ikut rebutan. Saat itu Cho Hwan sudah curiga ada yang aneh di klinik. Tapi anak buah Dokdu menghalangi di luar, siap melawan meski harus dipenjara lebih lama. Cho Hwan terpaksa pergi dan menyalakan alarm, memanggil tim reaksi cepat ke blok A4. Di dalam, Tejung masih sendirian melawan geng Dokdu. Racun membuat dia makin lemah, tapi dia tetap bertarung dengan naluri bertahan hidup. Akhirnya Tejung mengalahkan semua anak buah, tinggal bos Dokdu yang masih kuat. Saat dia lengah, Dokdu menikam dalam-dalam. Saat itu Cho Hwan dan tim penjaga sudah sampai di luar, tapi dihalangi anak buah. Setelah bergulat, Dokdu menindih Tejung di lantai, 5 pisau siap menebas. Tapi saat itu juga Tejung bangkit merebut pisau dan membalikkan keadaan. Dokdu menantang dia untuk menikam lehernya, tapi akhirnya Tejung hanya menggigit telinganya. Saat itu tim penjaga baru masuk. Di ruangan hanya tersisa Tejung penuh luka. Beberapa minggu kemudian, dalam mimpi Tejung bertemu adiknya. Tecin memperingatkan agar hati-hati. Di luar sana sangat berbahaya. Tejung bersumpah akan menemukan orang yang membunuh adiknya dan membalas dendam. Belum sempat selesai bicara, 2 penjaga menutup kepalanya dengan karung dan menyeretnya pergi. Dokdu juga mengalami nasib sama. Penjara jadi kacau. Siapapun melawan dipukul dengan pentungan. Total 12 orang dimasukkan ke truk tertutup dan dibawa pergi malam itu juga. Dalam daftar itu ada Tejung dan bos Dokdu yang memperkosa adik kandungnya sendiri. Pagi harinya, para napi memakai seragam putih bernomor, masuk ke pabrik terbengkalai. Di sekitar ada puluhan pria bersenjata bertopeng. Di atas ada drone terbang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi sampai Johan muncul dari atas, mengumumkan dengan gembira, "Mulai detik ini, waktu kalian dimulai. Selamat datang di tanah peluang." 5 tahun lalu, Tuan Muda Bo pergi bermain dengan seorang gadis. Lalu mereka minum di rumah gadis itu. Kalau cuma begitu tidak masalah. Tapi dia malah mengeluarkan barang, dan dalam keadaan mabuk dia tak sengaja membunuh gadis itu. Saat agak sadar, dia menelepon ayahnya yang anggota dewan. Perusahaan investasi Johan baru saja memenangkan tender proyek pembangunan pusat data nasional. Di pesta pengumuman,
Beberapa pejabat membicarakan bahwa proyek ini penuh uang karena perusahaan tak dikenal ini bahkan tidak ada di daftar tender awal. Johan berdiri dekat dan mendengar semuanya, lalu memperingatkan 3 orang itu agar tidak meremehkan perusahaannya. Mereka bisa dengan mudah mengumpulkan data pribadi mereka. Lalu dia mengungkapkan bahwa dia adalah pemilik seluruh perusahaan itu dan menghina 3 orang itu hanya makan sisa-sisa darinya. Orang di tengah marah dan mengancam akan memberi pelajaran, tidak tahu Johan sudah menandai dia karena berani menunjuk. Setelah pesta, orang itu hendak pulang tapi mobilnya dihadang. Dokter pembunuh muncul seperti hantu, memotong jari telunjuknya. Johan membawa jari itu ke rumah, menempelkannya ke patung mengerikannya. Tampak sangat puas menyelesaikan karyanya. Orang gila dan mesum sudah berbahaya, lebih menakutkan lagi kalau dia punya uang dan kekuasaan. Saat itu, anggota Dewan Batch menelepon, minta tolong agar anaknya lolos dari kasus pembunuhan. Johan bilang, jasa ini gratis, hanya minta dibelikan karya seni, cukup suruh anaknya merendam mayat di air hangat, sisanya dia yang urus. Begitu menutup telepon, Johan memerintahkan anak buahnya menghapus jejak di TKP. Scanner 3D canggih mengirim gambar TKP ke ruang kontrol. Johan mulai menganalisis situasi. Do Chung sudah menyeret mayat gadis itu ke kamar mandi untuk direndam air hangat sesuai instruksinya. Dengan begitu, polisi tidak bisa menentukan waktu kematian secara pasti. Johan mulai memantau berbagai layar pengawas untuk mencari kambing hitam. Dan Tejung yang sial telah dipilih hanya karena dia sering mengantarkan barang ke gedung itu. Malam itu, saat Tejung mengantar barang, seorang pria bermotor diam-diam mengikutinya. Setiap gerak-geriknya dilaporkan kepada Johan. Ia selalu sibuk karena punya adik laki-laki yang sangat mencintai tanaman. Dari data itu, Johan membangun rencana untuk menjebak Tejung. Keesokan paginya, begitu Tejung naik mobil untuk bekerja, seorang pria membawa ponsel korban mengikutinya untuk memalsukan bukti GPS. Tim lain langsung masuk ke rumahnya. Di sana mereka mengumpulkan sidik jarinya, memasang kamera pengawas, dan mengambil sepasang sepatu lamanya. Mereka membuat sarung tangan dengan sidik jarinya lalu menggunakannya untuk menciptakan jejak palsu di TKP. Setelah itu mereka memakai sepatu Tejung untuk membuat jejak sepatu berlumuran darah. Malam itu, saat melihat pacar Tejung menginap, Johan sangat senang. Keesokan harinya mereka mengambil sperma Tejung dari kondom bekas di tempat sampah lalu menyuntikannya ke tubuh korban wanita. Setelah itu Johan mengetahui bahwa Tejung kehilangan gelangnya. Ia segera menyuruh anak buahnya mencari gelang yang mirip dan meletakkannya di tempat kejadian perkara. Dokter forensik memasukkan mayat ke koper lalu menjebak Tejung agar kamera menangkap adegan dia menarik koper itu ke atas bukit. Johan juga menyuruh anak buahnya meletakkan pot tanaman layu di tangga agar Tejung berhenti sejenak, sehingga alibi waktunya tidak lengkap. Sebuah rencana yang sangat rinci dan teliti. Akhirnya, Tejung tidak bisa lepas dari perangkap sempurna itu. Kembali ke masa kini, malam sebelumnya, sebuah mobil membawa 12 tahanan ke kompleks pabrik tua. Para penjaga mendorong mereka turun dan membawa ke sebuah ruangan. Saat penutup kepala dilepas, di depan mereka ada meja pesta yang sangat mewah. Para tahanan yang kelaparan langsung makan tanpa pikir panjang. Hanya Changche yang sadar Johan sedang mengawasi dari atas, tapi belum sempat menemuinya sudah dihalangi penjaga. Setelah makan, masing-masing dipilihkan kamar bernomor untuk beristirahat. Semua kebingungan, tidak tahu apa yang menanti mereka. Malam itu Tejung diam-diam keluar mencari jalan kabur. Di luar, para penjaga masih sangat waspada. Setelah berputar-putar menghindar, Tejung menemukan jalan keluar. Namun tepat saat hampir lolos, 3 tembakan terdengar. Lalu banyak titik merah laser muncul di tubuhnya. Tejung terpaksa mengangkat tangan menyerah dan kembali. Johan menyuruhnya naik mobil untuk diantar ke kamar. Tapi Tejung malah pergi begitu saja. Johan tidak marah, malah senang melihat keputusasaan Tejung. Dari nada bicaranya, Tejung menebak Johan adalah dalang di balik semua ini. Johan mengungkapkan akan ada sebuah pertandingan. Pemenangnya akan mendapat hadiah spesial, tapi ia tidak bilang apa hadiahnya. Melihat penjagaan di tempat itu, Tejung terpaksa mengurungkan niat kabur. Teman sekamarnya, Giam Chidong, mendekat dan berbicara seolah-olah sudah sangat akrab.
Ia mengaku sudah berpihak pada Taejung setelah melihat kemampuannya, lalu membujuk Taejung untuk ikut dengannya. Ia bersumpah tidak akan mencelakainya. Tak disangka, ia malah membawa Taejung ke hadapan bos besar, Dokdu. Pria berwajah cacat ini masih beruntung. Telinganya belum putus dan sudah dijahit dokter. Tahu bahwa orang ini sangat dendam padanya, Taejung memecahkan botol bir, siap bertarung mati-matian. Tepat saat itu, 2 tembakan terdengar. Penjaga memperingatkan kedua pihak untuk berhenti bertarung. Keesokan paginya, musik keras membangunkan para tahanan. Mereka harus mengenakan seragam dan dibawa ke lapangan kosong. Begitu musik berhenti, Johan mengumumkan waktu mereka dimulai sekarang. Ini adalah arena balap. Setiap orang akan mengendarai mobil yang dipilih secara acak dan balapan satu sama lain. Tidak ada aturan lain. Si nomor 11 berteriak marah. "Permainan sialan apa ini? Kau memelihara kami seperti ternak untuk hiburanmu? Kau terlalu berkhayal soal kekuatanmu." Begitu nomor 11 membalikkan badan, Johan dengan dingin menembaknya hingga tewas di tempat. Aksi brutal ini membuat para tahanan terkejut. Tak ada yang berani melawan lagi. Sebuah truk datang, di dalamnya tumpukan uang tunai setinggi gunung. 5 miliar akan menjadi hadiah untuk juara pertama. Jumlah uang yang besar membuat mata para tahanan berbinar. Johan melanjutkan, nomor di seragam setiap orang sesuai dengan garasi tempat mereka bekerja. Mobil mereka sudah ada di dalam, dan setiap orang diberi kesempatan bertemu langsung dengannya jika ada pertanyaan. Tak lama kemudian, si anak orang kaya Do-chung dan seorang lainnya tiba di arena balap. Mereka menyebut orang-orang sial yang harus menanggung dosa mereka sebagai kambing hitam. Kambing hitam pria satunya adalah tahanan yang mencoba bundir dengan menelan halaman Alkitab. Do-chung malah pamer punya 3 kambing hitam, artinya dia sudah menyebabkan 3 orang mati. Salah satu kambing hitam sial itu adalah Taejung. Ternyata 2 orang ini diundang Johan untuk menonton balapan. Johan mengungkapkan ini bukan balapan biasa, tapi lebih seperti pertempuran udara. Ini akan jadi hiburan terbaik yang pernah mereka saksikan selama bertahun-tahun. Saat itu para tahanan sudah menuju garasi masing-masing untuk mengambil mobil. Si wajah cacat hampir menangis karena dapat mobil tua rongsokan. Changche puas karena dapat mobil bagus. Sedangkan Chidong sangat girang karena dapat mobil sport keren. Taejung belum tahu apakah mobilnya bagus atau tidak. Johan menjelaskan, yang tidak dapat mobil bagus belum tentu kalah. Satu-satunya aturan adalah tidak ada aturan. Para tahanan boleh melakukan apa saja untuk menang. Setiap orang dan kelompok mulai memanfaatkan suku cadang di garasi untuk memodifikasi mobil mereka. Ternyata Johan ingin menggunakan balapan ini untuk menarik para penjudi di web. Bahkan nanti akan mengadakan lebih banyak balapan dan memperluas ke luar negeri. 3 orang itu akan menjadi co-founder perusahaan ini. Lalu bagaimana dengan hadiah uang besar itu? Johan tersenyum mengatakan tidak akan ada yang sampai ke garis finish. Keesokan paginya, Chidong mendekati Taejung, mengajak beraliansi. Semua orang sudah berpasangan, main solo pasti kalah. Kalau menang 5 miliar, aku cuma mau 1 apartemen, sisanya buatmu. Tidak tertarik, kasih saja ke bibimu. Chidong senang mendengarnya, merasa sudah sekutu. Apalagi Taejung punya surat izin montir mobil. Di sudut lain, Changche mengingatkan anak buahnya, siapapun yang menang harus membagi hadiah rata dan semua harus patuh padanya. Setelah itu, Changche menemui Johan. Begitu bertemu bos besar, ia langsung menjilat, menawarkan kerjasama. Ia tahu skala permainan ini sangat besar dan sadar Johan adalah pengendali sebenarnya. Sampai kepala penjara pun tunduk padanya. Ia ingin kerjasama jangka panjang dan siap jadi alat Johan. Johan tahu Changche punya 18 kasus penipuan. Memang pandai menjilat, tapi Johan bilang akan mempertimbangkan tawarannya. Pertemuan kedua dengan Dokdu jauh lebih dramatis. Si Dokdu tidak butuh hadiah uang, hanya ingin membunuh 1 orang brengsek dengan tangannya sendiri. Johan senang mendengarnya. Dalam permainan ini, lakukan saja apapun yang kau mau. Dokdu bilang bos besar ini jauh lebih seru daripada kepala penjara yang penakut. Bagi Johan, yang terpenting bukan siapa yang menang, tapi permainannya harus seru.
Di garasi, Cidong dengan bangga memamerkan mobil sportnya ke Tejung. Tapi setelah dicek, Tejung bilang mobil itu rongsokan, cuman bagus tampangnya saja. Di ruangan lain, nomor B membawa gergaji mengancam nomor 6, memaksa menyerahkan kunci lalu merampas mobilnya. Saat itu Changche yang bertato lewat. Melihat perampasan terang-terangan itu, ia sadar di sini tidak ada hukum. Ia berniat merebut SUV milik si gemuk nomor 3, tapi anak buahnya melapor nomor 10 punya mobil sport. Mendengar itu, Changche langsung mengalihkan target, membawa gengnya untuk merebut mobil Cidong. Mendengar keributan, Cidong buru-buru keluar dan melihat mobilnya dirampas. Saat berbalik, geng Changche sudah mengejarnya. Cidong lari ke Tejung lalu berdiri di depan pintu. Tapi Tejung sudah naik mobil dan menyuruh Cidong ikut. Mobil melaju kencang, menabrak Changche hingga naik ke kap mesin. Saat melewati Dokdu, Cidong bahkan mengacungkan jari tengah. Dokdu melihat Tejung sebagai mangsa, langsung mengejar dengan mobil. Tak mau kalah, Changche juga naik mobil nomor 5 mengejar. Begitu keluar gerbang, mobil nomor 4 anak buah Dokdu menghalangi. Changche menabrak lalu terus mengejar Tejung. Saat itu mobil Dokdu sudah menempel di belakang Tejung. Cidong berteriak menyuruh Tejung menambah kecepatan. Dari atas, Johan dan Docung menikmati aksi kejar-kejaran itu. Melihat tak bisa lepas dari Dokdu, Tejung tiba-tiba membanting setir dan mengerem mendadak, membuat mobil Dokdu melaju terlalu jauh. Lalu ia memacu mobilnya secepat kilat. Dikira sudah lolos. Ternyata Dokdu menabrak mobilnya dari samping. Mobil berputar beberapa kali lalu berhenti, asap mengepul. Belum sempat tenang, Dokdu mundur, siap menabrak lagi. Sialnya, mobil Tejung mogok. Saat genting, tiba-tiba mobil Changche datang menabrak dan menerima benturan keras. Berkat itu, Tejung selamat. Saat itu penjaga menembakkan tembakan peringatan. Di ruang kontrol, Docung bertepuk tangan senang, tapi Johan hanya tersenyum, bilang pertandingan utama harus lebih seru. Ia lalu memerintahkan menghentikan permainan karena ada pemain yang terluka. Masalahnya sekarang, mobil sport Cidong rusak parah. Setelah didorong lama, akhirnya bisa nyala, tapi baru jalan beberapa meter, mobil itu meledak dan terbakar hebat, membuat mereka ketakutan. Saat itu, Tejung melihat sebuah tanjakan tinggi keluar, belum tahu kemana arahnya. Keesokan harinya, Tejung menemui bos besar Johan. Sebenarnya ia tidak punya apa-apa untuk ditukar, hanya ingin mengamati seluruh pabrik tua itu. Saat Johan bertanya tujuannya, Tejung hanya bilang karena penasaran. Ia menebak tujuan Johan bukan sekadar balapan, karena mobil tiap orang berbeda, tanpa aturan dan medan tidak cocok. Jadi, untuk apa semua ini? Karena seru saja. Johan bertanya apa yang dibutuhkan Tejung. Ia asal jawab butuh vitamin. Johan agak bingung tapi tetap menyuruh orang membawakan sekotak vitamin C. Tejung menolak dan menunjuk pot tanaman layu. Itu lebih butuh vitamin. Lalu ia kembali ke kamar nomor 9, mulai memodifikasi mobilnya. Ia membawa suku cadang dari mobil rusak Cidong, mengelas semalaman. Hari ini adalah hari balapan resmi. Changche masih berambisi mengalahkan Tejung. Anak buahnya bertanya, ia bilang, orang itu bawa mobil rongsokan pun bisa juara. Saat itu bos besar menelepon Changche, menerima tawaran kerjasama bahkan memberi hadiah spesial di kursi belakang. Kalau pertandingannya membosankan, buatlah jadi seru. Changche berjanji akan jadi pelayan setia Johan, tapi setelah menutup telepon ia mengumpat. Balapan resmi dimulai. Para pembalap mengeluarkan mobil ke garis start. Changche mengamati lalu mengejek mobil Dokdu jelek seperti wajahnya. Sebaliknya, ia memuji modifikasi mobil Tejung. Di tribun, Johan siap menyiarkan balapan langsung ke para penjudi. Sebelum start, si gemuk nomor 12 sempat merebut mobil orang lain. Speaker mengumumkan aturan. Balapan tanpa aturan. Hadiah untuk yang pertama finish setelah 20 putaran. Belum mulai, Changche sudah memerintahkan anak buahnya menargetkan Tejung duluan. Begitu lampu hijau, para pembalap melaju kencang, hanya mobil nomor 11 yang terus keluar lintasan. Sementara itu, mobil nomor 2 memimpin berkat mesin turbo. Tapi tiba-tiba mesinnya meledak,
remblong menabrak pagar. Di tribun, dua anak orang kaya bersorak. Ternyata Docung bertaruh pada mobil nomor 9 milik Tejung. Satunya lagi bertaruh pada mobil nomor 6 milik Dokdu. Saat itu Johan melihat berkas Tejung, teringat dia adalah pecinta tanaman yang dulu dijebaknya. Johan langsung memerintahkan Changche untuk menghancurkan mobil nomor 9 milik Tejung. Mobil nomor 5 Changche menyalip dan menekan nomor 9. Tapi nomor 9 bereaksi cepat, menyalip dan menikung tajam, lolos dari kejaran. Para anak orang kaya sangat antusias. Saat itu, nomor 6 Dokdu sudah menyusul. Nomor B dan nomor 6 bersama-sama menjepit nomor 9. Dokdu menghunus pisau hendak menyerang Tejung. Tapi ternyata yang mengemudi bukan Tejung, melainkan Cidong. Sementara Tejung mengemudikan mobil nomor 11 yang sudah keluar lintasan. Saat Flycam menemukan mobil nomor 11, ternyata kosong. Tejung keluar dengan motor tua, menabrak Flycam. Docung bilang itu curang, tapi Johan malah menganggapnya menarik. Tejung tidak kabur, malah menghadang Dokdu. Si wajah cacat juga menyerang. Mobil nomor 5 Changche juga ikut menyerang. Tak disangka Tejung melompat melewati kedua mobil seperti di film aksi. Dokdu langsung mengejar. Kini, baik Dokdu maupun Changche mengejar motor Tejung. Johan mengingatkan Changche untuk menggunakan hadiah darinya. Ternyata itu pistol, seperti film Hollywood saja. Tapi Tejung segera masuk ke bengkel dengan mudah menghindari keduanya. Johan memberi arahan ke Changche, menyuruhnya bertindak cepat. Tiba-tiba Tejung berhenti, mengikat tabung gas di belakang motor lalu melaju. Changche mengejar dan menembak, tapi Tejung bermanuver seperti ular, menghindari peluru. Penonton sangat antusias melihat duel tembak-menembak nyata. Dengan cepat, Tejung menabrakkan tabung gas ke ban mobil Changche, membuat mobilnya terguling. Untung Tejung sempat mengerem, sehingga mobil itu melayang di atas kepalanya. Docung bersorak kegirangan. Untuk membuat permainan makin seru, Johan mengubah aturan. Siapapun yang menangkap motor akan menang. Hidup atau mati asal dapat motor. Hadiah jadi 2 kali lipat. Sekarang Tejung bernilai 10 miliar. Para pembalap gila-gilaan memburu dia, termasuk Dokdu. Belum sempat kabur, Tejung sudah ditabrak Dokdu hingga terjatuh. Ia menusuk Tejung 2 kali, tapi Tejung berhasil membalikkan keadaan dan menodongkan pisau ke lehernya. Saat sedang berebut, mobil lain menabrak mereka. Nomor 8 turun hendak menangkap Tejung, tapi ditusuk Dokdu. Tejung menendang Dokdu. Saat keduanya limbung, mobil nomor 8 menabrak Dokdu. Tejung berhasil menghindar, tapi langsung ditabrak mobil nomor 1. Nomor 4 menyerang, tapi dikalahkan Tejung. Saat Dokdu masih pusing, Tejung menendangnya lagi. Kini tak ada yang memburu Tejung lagi. Johan marah, mengambil senapan sniper dan membidik Tejung. Di bawah, Tejung sedang dicekik peserta lain, namun peserta itu tak sengaja tertembak oleh Johan. Kini Johan ingin membunuh Tejung sendiri. Tejung terluka, tapi masih bisa menghindari peluru. Saat Johan mengisi peluru, Tejung naik motor dan kabur. Tapi mobil nomor 7 mengejar. Tejung harus menghindari mobil nomor 7 sekaligus peluru Johan. Johan mencoba menembak lampu gantung agar jatuh ke arah Tejung. Untung Tejung menghindar, yang kena malah mobil nomor 7. Saat itu Tejung tiba-tiba berhenti, Flycam datang merekam wajahnya. Johan baru sadar target sebenarnya Tejung adalah tanjakan panjang keluar. Ternyata kemarin Tejung sengaja menemui Johan untuk mengamati kemana jalan itu menuju. Tapi 2 mobil yang bertabrakan menghalangi tanjakan. Tejung melempar tabung gas ke 2 mobil itu hingga meledak dan terpental. Di depan ada api besar, tapi Tejung memacu motor menembus api, melaju ke landasan. Saat Tejung melompat dari tanjakan, Johan membidik dan menembak. Untung peluru hanya mengenai lengan Tejung. Ia jatuh ke sungai dan baru malam hari bisa berenang ke tepi. Ia menyelinap ke rumah warga, mencuri baju ganti, lalu lari sekencang-kencangnya tanpa berhenti. Saat tiba di kota, hujan deras turun. Tejung berusaha keras sampai ke toko elektronik milik Paman Dongsich. Saat Paman membuka pintu, Tejung langsung pingsan karena kelelahan. Pamannya segera membaringkan dan membalut lukanya.
Sementara itu, Johan sangat kesal karena mangsanya lolos. Kepala penjara bingung harus melapor apa ke atasan. Johan menyuruhnya bilang saja para tahanan tewas karena kecelakaan gas. Khusus untuk tahanan yang kabur, yaitu Tejung. Ia memerintahkan kepala penjara agar tidak membocorkan ke media. Keesokan paginya, Tejung bermimpi buruk lalu terbangun. Paman Dongsik sangat senang melihatnya selamat. Paman bercerita sudah beberapa kali menjenguk, tapi tidak diizinkan masuk, jadi sangat khawatir. Paman tidak tahu apa rencana Tejung, tapi menyuruhnya tinggal dulu di sana. Jika ketahuan, Paman akan bilang diancam oleh Tejung. Beberapa hari kemudian, Tejung berziarah ke makam adiknya, lalu mencari alamat pengacara Kim Sangjak. Malam itu, ia mengintai di bawah apartemen Sangjak lalu diam-diam mengikutinya naik tangga. Sangjak sadar sedang diikuti, langsung mengubah arah dan menelepon pembunuh bayaran. Suara langkah kaki terus terdengar di belakang, membuat Sangjak panik dan lari terbirit-birit. Tepat saat dia pikir sudah lolos, Tejung baru muncul. Dia menendang Sangjak masuk ke kamar lalu menambah 2 tendangan lagi. Meski sudah babak belur, Sangjak tetap tidak berani mengungkap siapa dalang di belakangnya. Tejung menggeledah tasnya, menemukan berkas seorang gadis bernama Sobim. Setelah disiksa dengan kejam, Sangjak akhirnya mengaku bahwa dia adalah korban berikutnya. Mereka akan segera memahat bersama gadis itu, artinya membuat bukti untuk digunakan. Ketika seorang klien melakukan pembunuhan, mereka akan mencari korban untuk dijadikan kambing hitam. Dimulai dengan mengumpulkan apapun yang berkaitan dengan korban, dari sampah rumah tangga hingga puntung rokok, lalu diletakkan di TKP. Mereka juga pernah menjebak Tejung seperti itu. Saat itu, si pembunuh muncul dan langsung menyerang Tejung bertubi-tubi. Dia sadar bahwa itu adalah dokter yang menyuntiknya dengan racun tikus di penjara. Setelah pertarungan sengit, Tejung berhasil mengalahkannya. Tak disangka, si pengacara mengambil tongkat kayu dan memukuli Tejung. Tapi Tejung membalas dengan pensil lalu membenturkan kepala si pengacara ke meja sambil berteriak, "Kau yang membunuh adikku, kan?" Tepat saat itu, si pembunuh melempar bom ke dalam ruangan lalu menutup pintu rapat-rapat. Tejung hanya sempat mengambil berkas lalu melompat keluar jendela. Dia jatuh ke atas mobil di bawah lalu menahan sakit untuk melarikan diri. Saat itu Johan sedang berlatih pedang dengan para petarung. Ilmu pedangnya tidak main-main dan dia sangat brutal, lawan sudah jatuh pun tetap dihajar. Seseorang bernama Daudian menelepon untuk melaporkan situasi. Johan langsung pergi setelah mendengar kabar itu. Begitu melihat Johan, si pembunuh tahu dirinya akan dibungkam, langsung menghunus pisau. Tapi hanya dalam 30 detik, dia sudah ditusuk Johan lebih dari 10 kali. Setelah menghabisi anak buahnya, Johan masih terus menikam dengan brutal karena marah. Setelah itu dia menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Polisi kriminal Hwang In-chu diselidiki karena menerima suap, tapi tuduhan itu kemudian dicabut. Ternyata ada yang sengaja melakukan itu, sebagai gantinya dia harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan nomor 5283. Di luar, sebuah mobil dengan plat nomor 5283 sudah menunggu. Di dalam mobil itu ada si gila Johan. Dia berjanji akan membantu In-chu menyelesaikan masalah disiplin, sebagai gantinya In-chu harus mencari seseorang untuknya. Setelah mendengar cerita Tejung tentang apa yang dia temukan, Paman Dongsik memeluknya dengan haru. Kasihan karena Tejung telah mengalami banyak penderitaan. Tejung merasa beruntung punya teman baik seperti paman itu untuk bersandar. Kepala penjara Cho Ho-wan ingin menginterogasi para napi yang selamat untuk menyelidiki hilangnya Tejung. Tapi kepala sipir Kang menolak, hanya bilang semua keputusan ada di tangan direktur. Saat Cho Ho-wan bertanya pada direktur, dia memerintahkan agar tidak melakukan penyelidikan apapun, cukup membantu In-chu mencari Tejung. In-chu menggeledah sel Tejung, menemukan bahwa dia sangat terobsesi dengan kasus yang membuatnya masuk penjara. Melihat sikap In-chu, Cho Ho-wan tahu dia bukan orang baik. Ternyata korban berikutnya Johan adalah Sobim, pemilik salon kecil. Dia sedang kesulitan keuangan dan punya anak perempuan kecil yang menderita asma. Johan sedang merencanakan jebakan untuk Sobim. Tanpa sepengetahuannya, Tejung juga diam-diam menyelidiki tentang dia.
Untuk menangkap para penguntit, Tejung meminta beberapa komponen dari Paman Dongsich untuk membuat kamera tersembunyi. Perlu diingat, dia sudah mendapatkan banyak sertifikat teknik dari dalam penjara. Keahlian elektroniknya bahkan lebih hebat dari Paman Dongsich. Suatu malam, Paman Dongsich mengambil setumpuk uang yang disembunyikan dalam speaker dan memberikannya pada Tejung. Setelah tarik ulur, akhirnya Tejung menerimanya. Saat dia bertanya penasaran, Paman Dongsich menjelaskan bahwa dia harus menyembunyikan uang karena takut dirampok. Setelah selesai membuat kamera mini, Tejung memasangnya di sekitar rumah Sobim lalu menggunakan 3 layar di salon untuk memantau video pengawasan. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Tejung keluar dengan waspada dan melihat putri Paman Dongsich, Unbi, sedang menggeledah uang. Dia mengira itu pencuri dan menyuruhnya mengembalikan uang ke tempat semula. Karena si pencuri membandel, dia langsung membantingnya ke tanah. Saat itu, Dongsich pulang dan melihat putrinya tergeletak di lantai, sementara Tejung dengan bangga mengaku menangkap pencuri. Paman Dongsich langsung memperkenalkan mereka, tapi Unbi malah bersikap kasar pada pamannya dan tidak mengaku sebagai anaknya, membuat Tejung bingung. Dia memanggil Tejung keluar untuk bicara. Ternyata dia menuntut uang agar bisa tinggal di sana. Tejung dengan patuh mengeluarkan uang tapi langsung direbut semuanya. Belum selesai terkejut, dia malah dipukul Unbi sebagai balasan atas kejadian tadi. Duh, padahal waktu di penjara kamu keren banget, Tejung. Paman Dongsich tahu Tejung dipukul dan dipalak, tapi tetap bersumpah bahwa putrinya baik dan berhati mulia. Tentu saja Tejung tidak percaya. Pengacara Sang Jak tewas mengenaskan dalam ledakan dan menuduh Tejung sebagai pelakunya. Kamera menangkap seseorang yang sangat mirip Tejung di dekat TKP, tapi Cho Hwan tetap tidak percaya dia pembunuhnya. Selanjutnya, Incu berencana mencari teman napi terdekat Tejung, yaitu Paman Dongsich. Setelah beberapa hari mengamati, Tejung menemukan para penguntit Sobim. Mereka selalu muncul dalam satu frame dengan Sobim. Ada seorang pengendara motor yang selalu mengikuti Sobim di jalan, pasti untuk membuat bukti palsu sinyal GPS bahwa dia memegang ponsel korban. Tejung pun mencari motornya yang lama untuk bersiap bertindak. Sementara itu, Johan sedang meneliti TKP pembunuhan. Korban ditusuk pisau di punggung. Dia berencana menggantinya dengan gunting rambut milik Sobim untuk menjebaknya. Ini adalah langkah terakhir dalam rencana. Tejung melaju ke salon Sobim, tapi hanya bertemu anak perempuannya. Anak itu bilang ibunya pergi mengembalikan ponsel pelanggan yang tertinggal di salon. Untungnya, Sobim menuliskan alamat yang akan dituju di selembar kertas, yaitu parkiran pusat perbelanjaan mobil. Tejung langsung naik motor dan melaju. Sementara itu, polisi Inku dan sipir Cho Hwan mendatangi toko elektronik Paman Dongsich, menanyakan keberadaan Tejung. Paman Dongsich yang penakut langsung terlihat panik saat diancam. Meski tidak mengaku, Incu menerobos masuk ke kamar untuk menggeledah. Untungnya, saat membuka pintu, dia mendapati Unbi sedang ganti baju. Si cewek galak itu langsung keluar dan memarahi mereka. Siapa kalian berani-beraninya masuk rumah orang? Pergi sana, dasar brengsek. Karena Unbi terlalu galak, Cho Hwan menarik Incu keluar. Paman Dongsich juga diusir oleh Unbi. Cho Hwan minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya, tapi paman bilang, sebaiknya jangan kembali lagi. Saat itu, Sobim pergi mengembalikan ponsel sesuai petunjuk dari penelepon. Tanpa tahu semua tindakannya diawasi kamera. Sampai di tempat, dia menyerahkan ponsel pada seorang wanita yang mengaku pemiliknya. Tiba-tiba, sebuah motor melaju dan merebut ponsel dari tangan wanita itu. Tak lain adalah Tejung. Dia tancap gas sehingga para preman tidak sempat bereaksi. Johan langsung mendapat laporan ponsel dirampas. Dia marah besar dan menghancurkan patung hingga pisau senjata jatuh. Ternyata ponsel itu milik seorang pianis, juga korban pembunuhan. Mereka sengaja meletakkannya di salon Sobim untuk menjebaknya, persis seperti yang pernah mereka lakukan pada Tejung. Tejung menduga mereka pasti akan berusaha mengambil kembali ponsel itu. Malam itu juga, Tejung menelepon nomor terakhir yang menghubungi ponsel itu, meminta uang tebusan untuk mengembalikannya. Si wanita di ujung telepon sangat marah, tapi tetap harus setuju membayar.
Saat wanita itu tiba di tempat, Tejung memerintah lewat telepon, menyuruhnya menyerahkan uang pada kurir, lalu pergi ke kotak surat di gedung belakang untuk mengambil ponsel. Karena ponsel itu sangat penting, meski kesal, dia tetap menuruti. Setelah menemukan ponsel, dia buru-buru naik taksi pergi. Inilah yang ditunggu Tejung, dia langsung membuntuti. Sementara itu, di sebuah gudang, Johan mengamuk pada anak buahnya karena kehilangan ponsel. Anak buahnya bilang sudah mengirim orang untuk menebus, tapi malah membuat Johan makin marah karena bertindak tanpa izin. Belum sempat membela diri, wanita Tionghoa itu langsung menusuk kepalanya hingga tewas di tempat. Johan memerintahkan wanita itu untuk menyelesaikan urusan malam ini. Tejung membuntuti wanita penebus uang ke sebuah gudang. Dia melumpuhkan seorang staf lalu mengenakan seragamnya untuk menyusup ke dalam. Ternyata gudang ini adalah tempat mereka mengumpulkan, menyimpan, dan memproses semua barang milik para kambing hitam. Barang-barang itu kemudian digunakan untuk membuat bukti palsu. Tejung langsung merekam semuanya dengan ponsel. Saat sedang asik merekam, ponselnya berdering. Itu Paman Dongsich yang menelepon, memberitahu bahwa Sobim dalam bahaya dan menyuruhnya segera datang. Tapi suara dering itu membuat Tejung ketahuan. Para staf langsung mengejarnya. Tejung sambil berlari melawan akhirnya berhasil lolos. Saat itu juga, wanita Tionghoa itu sudah sampai di salon dan mengunci pintu. Melihat wanita itu menghunus pisau, Sobim panik dan menunjuk ke brankas uang. Tapi wanita itu santai duduk di kursi, menyuruh Sobim menata rambutnya. Sobim mencari alasan untuk menelepon, tapi wanita itu mengancam dengan anaknya. Sobim mencoba melawan dengan gunting, tapi wanita itu lebih cepat, menendangnya hingga jatuh lalu memborgol lehernya. Saat kritis, Tejung menerobos masuk dengan motor. Wanita Tionghoa itu langsung menyerang. Dia sangat cepat menusuk paha Tejung. Tejung mengambil nampan untuk memukul lawan, sementara wanita itu mengambil 2 batang besi dan memukulinya. Tejung menahan pukulan lalu melempar wanita itu. Tapi wanita itu mengambil hairspray dan menyemprotkan ke mata Tejung, lalu berusaha menikam lagi. Tapi Tejung marah dan memukulnya hingga jatuh. Saat itu, suara siren polisi membuat wanita itu kabur. Ternyata Paman Dongsich yang memanggil polisi. Johan memeriksa kamera dan menyadari ada penyusup di gudang. Dia tidak marah, malah senang karena Tejung datang sendiri padanya. Saat itu juga ayah dan anak Docung datang ke rumah Johan. Ternyata mereka sudah tahu kambing hitam untuk Docung telah kabur dari penjara. Kenapa kambing hitamku bisa berkeliaran di jalan? Meski diancam ayah anak itu, Johan tetap tenang dan bilang itu bukan masalah besar. Ayah Docung mengingatkan Johan sudah menerima banyak uang, jadi harus bertanggung jawab dan memberi waktu seminggu untuk bereskan semuanya. Docung malah menghina Johan sebagai pelayan dan mengancam akan membunuh Tejung sendiri, serta meminta uangnya kembali. Ayah Docung menyuruh anaknya pergi ke luar negeri sampai semuanya tenang. Johan sangat kesal karena orang yang dia bantu lolos sekarang malah berbalik melawannya. Saat itu anak buahnya melapor bahwa ibu dan anak Sobim sudah dibawa Tejung. Melihat Tejung dan Docung sama-sama melawannya, Johan punya ide untuk membuat mereka saling berhadapan. Saat itu Unbi masuk ke kamar Tejung tanpa sengaja melihat papan analisis dan layar pengawasannya. Saat itu juga Paman Dongsich membawa ibu dan anak Sobim pulang, membuat Unbi makin bingung. Tejung menunjukkan berkas yang diambil dari sang jak pada Sobim, berisi seluruh data pribadinya, termasuk penyakit asma anaknya. Paman Dongsich menyarankan mereka mencari tempat persembunyian yang aman, tapi Sobim bilang tidak tahu harus kemana. Harus cari tempat yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mendengar itu, mereka semua menoleh ke Unbi. Akhirnya Unbi membawa ibu dan anak Sobim ke rumahnya, menumpang di kamar sahabatnya Sona. Ternyata meski agak galak, Unbi juga baik hati. Berkat itu, Paman Dongsich jadi tahu tempat tinggal putrinya. Melihat Unbi merokok, Tejung langsung merebutnya. Bilang anak Sobim punya asma. Unbi lalu memanggil Tejung keluar dan bertanya siapa dia sebenarnya. Apakah benar dia pembunuh? Kalau tidak jawab, ibu dan anak itu akan diusir. Akhirnya Tejung menyerah.
Malam itu, Unbi tidak bisa tidur memikirkan jawaban Tejung bahwa dia dituduh sebagai pembunuh dan dipenjara seumur hidup. Si cewek galak itu tiba-tiba merasa kasihan pada Tejung. Unbi lalu menelepon ayahnya agar tahu nomor teleponnya jika ada apa-apa. Tejung heran, kenapa paman gugup saat menerima telepon dari putrinya. Paman Dongsich menjelaskan itu pertama kalinya Unbi meneleponnya. Bahkan dia tidak pernah tahu nomor anaknya. Pernah ada kejadian menyedihkan yang membuat mereka berpisah. Saat pulang, Tejung melihat berita di TV tentang pianis yang dibunuh. Polisi menduga pelaku langsung meregang nyawa setelah melakukan kejahatan. Mereka tidak menyangka baru saja menyelamatkan Sobim. Tapi Johan sudah menemukan orang lain untuk dijadikan kambing hitam. Saat itu juga Johan menelepon menteri yang menyewanya dengan nada puas. Saya sudah bilang semuanya akan beres. Sementara itu Tejung marah dan langsung ke gudang Johan. Tapi tempat itu sudah jadi lokasi pembantaian. Semua dibunuh dengan cara ditembak di kepala. Termasuk wanita yang menebus ponsel dari Tejung sebelumnya. Conveyor belt tiba-tiba menurunkan kepala manusia yang menggigit amplop. Itu adalah dokter pembunuh. Tejung masih syok melihat tumpukan foto dirinya dan Sobim di atas meja. Ada juga foto Dochung dan amplop uang bertuliskan Tejung. Tejung marah dan melempar uang itu. Tiba-tiba layar menampilkan tulisan hadiah sudah dikirim. Pelaku sebenarnya adalah Dochung. Sekarang pergilah cari Dochung. Disertai akun media sosialnya. Sudah saatnya mengikuti jalan yang benar. Tejung dan episode 8 berakhir di sini. Permainan memasuki babak baru dan kali ini Johan melempar umpan agar dua musuh saling menghancurkan. Tejung berdiri terpaku di depan layar besar di gudang berdarah. Tulisan hadiah sudah sampai muncul dengan provokatif. Disertai informasi mengejutkan. Pelaku sebenarnya kasus dulu adalah Dochung. Bos besar Johan, bahkan memberi bonus petunjuk. Akun Instagram Dochung diubah dari privat ke publik. Tejung langsung melihat story Dochung dan tahu dia sedang berpesta di kota pelabuhan Busan. Target sudah jelas, perburuan dimulai. Sementara itu di Seoul, polisi kotor Inku mendatangi teman-teman dekat Tejung di bengkel. Pura-pura peduli menanyakan apakah mereka berkomunikasi dengan Tejung. Teman-temannya jujur bilang mereka tetap rutin menjenguk Tejung di penjara meski dia tak pernah mau menemui. Meski begitu, mereka tetap yakin Tejung tidak bersalah dan akan melindunginya. Karena tidak mendapat info, Inku meninggalkan kartu nama lalu pergi. Saat itu juga, kepala penjara Chohwan menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di ujung sana adalah Tejung. Apa yang akan terjadi jika aku menangkap pembunuh sebenarnya? Chohwan belum sempat bereaksi, Incu sudah curiga dan merebut telepon. Tejung langsung menutup telepon. Sialnya, suara pengumuman stasiun bus ekspres membocorkan bahwa Tejung ada di Busan. Di tempat lain, Bos Songdu sedang menghukum anak buah yang berkhianat. Meski sudah memohon, tetap saja dipukuli hingga pingsan. Ternyata Songdu bukan hanya preman, tapi juga anggota geng pesta pora bersama Dochung. Dia sedang berusaha mengambil hati Dochung agar mau berinvestasi membuka klub malam. Di toko elektronik, Paman Dongsich sangat cemas karena tidak bisa menghubungi Tejung. Melihat ayahnya khawatir, Unbi menyarankan ayahnya ke penjara untuk mencari tahu. Ternyata petugas bilang Tejung belum pernah dibawa ke sana. Saat itu Unbi ingat Tejung membawa ponsel yang diberikan ayahnya. Dia segera ke toko ponsel untuk melaporkan kehilangan dan meminta pelacakan lokasi. Berkat itu mereka tahu posisi Tejung dan langsung berangkat ke Busan. Tapi Inku juga tidak kalah cerdik. Diam-diam melacak 2 nomor ponsel Paman Dongsich dan tahu mereka juga ada di Busan. Dia sangat puas, yakin kali ini pasti bisa menangkap Tejung. Sementara itu, Chohwan menyembunyikan apa yang dikatakan Tejung tadi, bahwa dia sedang mencari pembunuh sebenarnya. Dia juga menerima pesan dari Tejung berisi alamat dan password locker di terminal bus Busan. Kembali ke bos besar Johan, dia dan keluarganya sedang mengadakan upacara peringatan orang tua di sebuah kuil. Tapi semua orang menunduk hormat, hanya dia yang berdiri dingin tanpa ekspresi. Pamannya yang dokter jiwa pura-pura bijak. Menghibur Johan, lepaskan bayang-bayang masa lalu,
Jangan salahkan dirimu atas kematian orang tuamu. 10 tahun lalu setelah upacara, seorang bibi serakah menuntut pembagian saham warisan orang tua Johan, lalu pura-pura mengajaknya makan bersama keluarga besar. Di depan keluarga, Johan tetap sopan, tapi di belakang dia menunjukkan jati dirinya pada pengasuh buta. Dia bilang, keluarga itu hanya munafik, seperti ular berbisa yang siap menerkamnya. Dia mengajak pengasuh makan, tapi ditolak karena ada urusan. Ternyata urusan itu adalah pembantaian mengerikan. Pengasuh itu memerintahkan pembunuh wanita Tionghoa untuk membantai seluruh keluarga Johan saat pesta. Fakta mengejutkan terungkap. Pengasuh itu ternyata ibu kandung Johan. Seluruh keluarga membenci Johan karena darah kotor itu. Satu-satunya orang yang Johan percayai adalah pengasuh itu. Karena itu, suatu malam dia menyelinap ke kamar dan menuangkan merkuri ke mata pengasuh agar buta, agar selamanya tidak bisa meninggalkannya. Lebih mengerikan lagi, wanita itu sama sekali tidak menyimpan dendam, malah menganggap itu sebagai cara dia menunjukkan cinta yang membara padanya. Benar-benar orang sakit jiwa, gila antara ibu dan anak. Sampai di sini, ibu Johan pun turun tangan menghabisi si wanita serakah itu. Kembali ke Busan, si anak konglomerat Docung menyetir mobil seperti orang gila, hampir saja menabrak seorang gadis di jalan. Gadis itu marah-marah memaki, tak taunya malah bertemu orang yang lebih gila. Docung turun dari mobil tanpa bicara langsung menghajar gadis itu habis-habisan. Bos besar Songdu harus bersusah payah melerai dan menariknya pergi. Seluruh kejadian ini diam-diam diikuti oleh Taejung. Ia melihat keduanya naik ke kapal pesiar mewah untuk melanjutkan pesta. Taejung diam-diam menyelinap ke kapal pesiar. Begitu bertemu Docung, ia langsung menyalakan alat perekam dan mulai menjebak. Ia memancing Docung untuk bicara tentang korban curang yang pernah ia bunuh dulu. Docung yang memang sombong, lagi mabuk habis pakai narkoba, tanpa ragu mengakui semuanya. Ia tertawa-tawa membanggakan kejahatannya dan menegaskan Taejung hanya pion, walaupun sudah punya bukti di tangan. Taejung langsung dikepung. Docung menyuruh anak buahnya menyerang Taejung. Taejung langsung bertarung melawan gerombolan preman. Melihat anak buahnya tidak berguna, si rambut panjang Songdu terpaksa turun tangan sendiri. Benar-benar pantas jadi bos, ia melancarkan serangan berbahaya hingga Taejung babak belur, lalu memukulnya sampai pingsan. Di sisi si gila Johan tampak sangat puas mendengar kabar kecelakaan tragis yang telah mengirim semua orang tua di keluarganya ke alam baka. Ternyata pengasuhnya telah membakar TKP untuk menghilangkan bukti, mengatur semuanya sempurna seperti kecelakaan. Saat itu juga, Docung menelepon memberitahu sudah menangkap kambing hitam Taejung. Ia marah bertanya kenapa Taejung bisa menemukan dirinya. Johan terpaksa mengalah, setuju mengembalikan uang Docung, tapi dalam hati sangat kecewa karena Taejung kalah dengan mudah. Ia berharap permainan ini akan lebih seru. Saat itu ayah dan anak Unbi sudah sampai di dermaga, tepat saat polisi Inku sedang mengerahkan pasukan mengepung untuk menangkap Taejung. Ayah dan anak itu buru-buru berpencar untuk mencari Taejung lebih cepat. Di kapal pesiar, Songdu sedang pesta pora dengan para anak orang kaya ketika mendengar polisi datang. Tahu target mereka adalah Taejung, ia langsung berusaha menghalangi. Namun, In tetap bertekad menangkap Taejung dan memerintahkan pasukan menggeledah. Sementara itu, Docung mengajak dua gadis membunuh Taejung untuk bersenang-senang. Kedua gadis itu tidak tertarik dengan permainan sakit jiwa itu dan langsung dihajar habis-habisan olehnya. Saat itu, Songdu menelepon, memberitahu polisi sudah datang dan menyuruhnya jangan bikin masalah. Paman Dongsich sedang berkeliling dermaga mencari Taejung. Tiba-tiba melihat seorang penjaga kapal pesiar melarang siapapun mendekat. Saat penjaga itu sibuk menghadapi seorang gadis mabuk, paman langsung menyelinap masuk dan berhasil menyelamatkan Taejung. Docung datang hendak menghabisi Taejung. Tak tahunya, mangsa sudah menghilang. Dongsich sedang membawa Taejung kabur ketika bertemu Chohoan. Sipir itu bilang sudah mengerti penderitaan Taejung, tapi ini bukan cara yang benar. Paman Dongsich langsung melindungi Taejung dan berkata jika Hoan benar-benar ingin membantu Taejung, biarkan mereka pergi. Tapi belum sempat kabur, polisi Inku sudah muncul. Ia tertawa puas.
tapi langsung dipukul kepala pakai tabung pemadam oleh Unbi. Dong-sich dan Tae-jung memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Sementara Unbi menyemprotkan pemadam untuk menghalangi Cho-hwan mengejar. Ketiganya cepat-cepat naik mobil dan melarikan diri. Unbi membawa Tae-jung ke rumah sahabatnya untuk bersembunyi sementara. Melihat Tae-jung tertidur karena kelelahan, tatapan Bi tiba-tiba menjadi sangat lembut. Mungkin si cewek tomboy ini mulai jatuh hati pada cowok tampan sial ini. Keesokan paginya, Cho-hwan datang ke loker di terminal bus sesuai petunjuk Tae-jung. Di dalam, ia menemukan setumpuk dokumen dan foto-foto Do-chung, bukti penting yang telah dikumpulkan Tae-jung. Sementara itu, Do-chung sedang marah besar pada Song-du karena membiarkan Tae-jung kabur. Song-du hanya tertawa sinis dan berjanji dia akan menemukan Tae-jung. Do-chung menelepon Jo-han. Curiga Jo-han yang menyelamatkan Tae-jung agar tidak perlu mengembalikan uang. Jo-han mendengar itu malah tertawa senang. Ia sadar Tae-jung tidak sesederhana itu dan permainan kucing tikus ini belum berakhir. Tae-jung kembali ke toko elektronik paman Dong-sich. Dengan tatapan penuh tekad, ia sibuk membuat alat baru untuk bersiap balas dendam pada para bajingan itu. Hasilnya adalah sebuah pistol paku yang sangat keren, menandakan balas dendam berdarah akan segera dimulai. Sementara Do-chung sengaja mengunggah story untuk memancing Tae-jung ke dalam perangkap. Di sebuah restoran mewah, Jo-han mengaku sebagai teman Do-chung untuk mengobrol dengan ibunya. Saat ayahnya masuk, Jo-han santai memperingatkan bahwa narapidana kabur sedang mengincar anak kesayangannya. Ia pun menawarkan jasa konsultasi keamanan, padahal tujuannya untuk menguasai keluarga itu. Tapi Senator Batch yang sudah berpengalaman tidak mudah tertipu, dingin menjawab Jo-han hanya tukang bersih-bersih setelah semua selesai, dan kali ini ia akan menangani sendiri. Malam itu juga, jawaban Senator Batch dikirimkan. Satu tim pembunuh bertopeng diam-diam mengepung rumah Jo-han. Tapi mereka salah pilih mangsa. Jo-han mencabut pedang melangkah ke tengah kegelapan. Dalam sekejap, para pembunuh itu satu persatu dibantai dengan kejam. Sementara itu, Tae-jung dan paman Dong-sich sedang mengobrol. Untuk pertama kalinya, paman curhat tentang masa lalunya yang menyedihkan. Ia bercerita dulu waktu muda kecanduan alkohol berat. Hari itu, ia pulang dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan istrinya. Dalam kemarahan, ia melempar puntung rokok ke lantai lalu pergi. Saat kembali, rumahnya sudah terbakar. Yang menghantui seumur hidupnya bukanlah api itu, tapi pengecutnya dirinya sendiri. Saat itu ia takut, tidak berani masuk menyelamatkan istrinya. Selama bertahun-tahun ia selalu menyalahkan diri sendiri sebagai pembunuh istrinya. Tae-jung menegaskan sejak mengenal paman tidak pernah ragu sedikit pun. Jo-han menelepon polisi In-ku, tapi hanya basa-basi seolah tidak peduli. Sebenarnya yang ia pikirkan adalah hubungan aneh antara Tae-jung dan ayah anak Dong-sich. Ia tidak mengerti kenapa Unbi membantu ayah yang secara tidak langsung menyebabkan kematian ibunya, dan kenapa keduanya rela mati demi Tae-jung. Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya penasaran sampai gila. Sementara Tae-jung sedang memeriksa pistol paku buatannya, Unbi masuk mengingatkan untuk sarapan. Melihat itu, sahabat Unbi menggoda bahwa Unbi sudah jatuh cinta pada Tae-jung. Ia sendiri bilang dekat-dekat Tae-jung saja sudah bikin jantung mau copot. Unbi malu mencari alasan pergi beli rokok untuk kabur. Saat ia ke minimarket kebetulan bertemu Incu. Mendengar ia bilang sudah melacak sinyal ponsel Tae-jung, Unbi langsung meninggalkan semua belanjaan dan kabur. Tapi ia dipanggil kembali. Untungnya Incu belum mengenalinya, hanya bertanya apakah pernah melihat orang seperti di foto. Unbi menjawab asal lalu pergi. Tapi tak lama kemudian, Incu sadar tato di punggung Bi sama persis dengan tato anak Dong-sich, langsung memerintahkan pengejaran. Unbi mempercepat lari, nekat naik ke trotoar untuk menghindari mobil polisi. Akhirnya lolos, ia segera melapor ke Tae-jung dan ayahnya. Saat polisi datang, ayah dan anak itu sudah siap kabur dan melarikan diri untuk mengalihkan perhatian polisi, membuka jalan bagi Tae-jung naik motor kabur. Polisi mengejar mobil paman Dong-sich, tapi saat diperiksa, Tae-jung tidak ada di dalam. Unbi santai membersihkan kaca, sementara paman Dong-sich akting memancing emosi Incu sampai marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa.
Saat ditanya sipir Chohwan, paman balik bertanya, "Kamu sedang mencari Taejung yang mana? Pembunuh kejam buronan atau orang yang difitnah sedang berusaha membuktikan diri tidak bersalah? Kalau Taejung yang membunuh, saya tidak akan bicara. Taejung lolos dari kepungan polisi, tapi bahaya sebenarnya baru datang." Ayah dan anak Unbi pulang ke rumah dan menemukan sahabat mereka dipukul pingsan oleh Johan. Ia bertanya berapa banyak Taejung membayar mereka sampai rela mempertaruhkan nyawa. Tidak mendapat jawaban, ia malah mengungkit luka lama keluarga paman, mengejek soal paman membunuh istrinya di depan Unbi. Unbi marah menyerang Johan. Meski Unbi kuat, tetap saja bukan tandingan pembunuh profesional. Paman Dong-sik masuk melindungi anaknya juga dihajar Johan. Setelah puas menghajar ayah dan anak, Johan pun pergi dengan dingin. Saat itu, Taejung menerima tantangan duel dari Do Chung jam 9 malam. Tepat waktu, Taejung melaju ke tempat yang sudah ditentukan, di mana Do Chung dan anak buah Songdu sudah menunggu. Taejung memberi Do Chung kesempatan membayar kejahatannya, tapi ia malah menyalahkan Johan dan cuci tangan. Tanpa banyak bicara, Taejung mengeluarkan pistol paku hendak menghabisinya. Tapi anak buah Songdu menyerang sendirian. Dikepung, Taejung bertarung jarak dekat sambil menembak paku ke Do Chung, tapi pelurunya habis. Memanfaatkan kesempatan, Songdu menyerang, membuka jalan bagi Do Chung kabur. Si rambut panjang ini terlalu kuat, membuat Taejung terus-terusan kena pukul. Untungnya ia menendang tong kayu dan kakinya terjepit. Taejung memanfaatkan kesempatan membalas dan mengalahkannya, lalu mengambil pistolnya dan mengejar Do Chung. Melihat Taejung, Do Chung panik naik mobil kabur. Taejung langsung naik motor mengejar. Sementara Songdu dan anak buahnya juga ikut mengejar. Do Chung masuk ke terowongan dengan kecepatan tinggi, tapi Taejung juga tidak kalah lihai. Keduanya saling menyalip mobil lain dengan gila-gilaan. Anak buah Songdu menembak, tapi Taejung menghindar ke samping. Saat peluru habis, ia langsung tancap gas. Akhirnya ia berhasil menyalip dan melewati mobil Do Chung. Tak disangka, Do Chung mempercepat mobil hendak menabraknya. Taejung langsung naik ke dinding terowongan, melaju sejajar lalu menembak sebagai peringatan. Saat itu, Songdu dan anak buahnya sudah menyusul, tapi belum sempat berbuat apa-apa. Taejung menambah kecepatan, masuk ke dalam mobil, dan menghabisi mereka satu persatu. Songdu baru mengeluarkan pistol belum sempat menembak sudah kena tembak di kepala. Taejung lanjut menghabisi sopir untuk merebut mobil lalu mengejar Do Chung. Keduanya saling tembak hingga 300 ronde tanpa hasil. Tiba-tiba Taejung mundur lalu menabrak mobil Do Chung dan mendorongnya ke depan. Begitu keluar terowongan, sebuah truk menabrak dari depan. Taejung menghindar, tapi mobil Do Chung kena tabrak keras. Melihat Do Chung masih hidup, Taejung menariknya keluar lalu menyalakan perekam suara memaksanya mengaku. Tapi Do Chung sudah meninggal sebelum sempat bicara. Saat itu juga teleponnya berdering. Johan sangat senang saat tahu Taejung menemukan hadiah berupa Do Chung. Saat itu Taejung baru sadar Johan lah yang menjebaknya. Johan dengan santai menawarkan kesepakatan. Ia akan memberi Taejung 5 miliar, menghapus semua catatan kriminal dan memulihkan nama baiknya, asalkan Taejung mau bekerja untuknya. Satu-satunya alasan ia menawarkan ini karena ia benar-benar menyukai Taejung. Tapi Taejung menolak mentah-mentah. "Apa kau bisa memutar balik waktu? Apa kau bisa mengembalikan nyawa adikku?" Ia bersumpah akan menyeret Johan ke neraka untuk membayar semua kejahatannya. Johan hanya tertawa sinis, mengingatkan bahwa pertemuan berikutnya tidak akan sekadar kata-kata. Setelah itu Johan datang ke rumah dan membunuh Senator Baek, ayah Do Chung, dan selingkuhannya. Sebelum membunuh, ia mengungkapkan rahasia besar. Saat berusia 16 tahun, ia membunuh ayah dan ibunya sendiri hanya karena mereka ingin menyumbangkan seluruh harta ke kuil, bukan untuknya. Ia menikam mereka total 130 kali dalam keadaan gila, lalu menyalahkan seorang narapidana kabur yang kebetulan bersembunyi di dekat situ. Orang itu ditembak mati polisi, membuat Johan lolos dari hukuman. Sejak itu ia mendapat ide mencari uang dari kasus serupa. Setelah bercerita, Johan membunuh Senator Baek dengan dingin. Setelah itu pasukan pembersih TKP langsung datang.
Beberapa hari kemudian, Johan datang ke rumah paman Dong-sik. Ia senang membakar foto ayah dan anak itu dan penasaran apa yang akan dilakukan Tae-jung selanjutnya dalam permainan hidup mati ini. Ayah dan anak Dong-sik hendak pergi ke Seoul. Tak disangka polisi kotor Incu membawa polisi datang menangkap paman karena diduga membunuh Senator Batch di terminal bus. Tae-jung terkejut mendengar paman ditangkap. Paman Dong-sik berusaha membela diri, tapi polisi bersikeras bahwa paman telah mengancam dan memeras Senator Batch. Seperti saat Tae-jung dijebak, semua bukti memberatkan paman. Kertas yang digunakan untuk surat ancaman dan DNA korban ditemukan di rumah paman. DNA paman juga ditemukan di TKP. Pengacara publik yang ditunjuk untuk membela paman pun langsung menyerah. Paman tahu dirinya dijebak, hanya khawatir Unbi di rumah sendirian akan dalam bahaya. Inguk mengancam akan menangkap Unbi sebagai komplotan, membuat paman Dong-sik marah besar. Saat itu ia menawarkan jika paman mau mengaku, Unbi akan dibebaskan. Tae-jung kembali ke toko elektronik mencari Unbi, tapi dia tidak ada. Tiba-tiba ia menemukan kamera pengawas yang sangat mencolok. Jelas Johan sengaja memancing. Saat itu juga ia mendengar suara di luar. Ternyata Unbi sedang berusaha menghapus tulisan hinaan pembunuh di kaca. Unbi menangis karena ayahnya difitnah. Ia takut ayahnya akan dipenjara lagi. Tae-jung bilang, semua ini salahnya dan ia pasti akan mencari jalan keluar. Ini adalah patung mengerikan ke-100 karya Johan, artinya ia telah menjerumuskan total 100 orang tak bersalah. Ternyata ia juga pencipta patung-patung itu. Pengasuhnya mengusulkan mengadakan lelang khusus agar dunia tahu identitas seniman terbesar sepanjang masa. Johan juga setuju, sudah saatnya keluar dari bayang-bayang. Ia mengaku suka lelang hanya karena ingin melihat wajah panik dan putus asa orang-orang yang membutuhkan dirinya. Tae-jung menelepon Johan, meminta agar tidak mengganggu ayah dan anak Dong-sik. Johan bilang semua ini karena Tae-jung dan memberinya kesempatan memperbaiki kesalahan. Ia menyuruh Tae-jung kembali ke terowongan dan membuka kotak telepon darurat. Di dalamnya ada pisau yang digunakan membunuh Senator Batch. Ada dua pilihan, ambil pisau itu dan menyerahkan diri lalu kembali ke penjara, atau tulis jumlah uang yang diinginkan di kertas putih di sana. Mungkin ia ingin mengubah Tae-jung jadi bajingan yang rela menginjak orang lain demi bertahan hidup. Di tahanan, paman Dong-sik kembali memikirkan dan mengkhawatirkan putrinya Unbi. Dulu mereka sangat dekat. Setelah paman dipenjara karena difitnah membakar rumah dan membunuh istri, Unbi masih sering menjenguk. Tapi paman melihat luka-luka di wajah Unbi, ia sering dibully karena punya ayah narapidana. Paman khawatir masa depan anaknya, terpaksa menyuruh Unbi jangan datang lagi. Lupakan keberadaan ayah. Kalau ada yang tanya, jangan bilang ayah adalah ayahmu. Mulai sekarang, kamu tidak punya ayah lagi. Ternyata sejak itu Unbi marah pada paman. Saat paman bebas, Unbi langsung pindah agar tidak tinggal bersama. Supaya lebih tegas, ia bahkan meminta ayah membayar uang sewa tiap bulan. Beberapa hari lalu paman mendengar sahabat Unbi bertanya, kenapa Unbi memperlakukan ayahnya begitu? Padahal dulu ayah bilang sangat rindu ayah saat ayah di penjara. Sekarang paman baru tahu, Unbi di luar saja marah, tapi dalam hati tetap sangat sayang ayahnya. Keesokan harinya, Unbi meminta menjenguk paman Dong-sik, langsung bertanya apakah ayahnya diperlakukan buruk. Paman berpesan apapun yang terjadi nanti, Unbi harus menjauh, jangan khawatirkan paman. Ia juga memberitahu tempat ia menyimpan uang. Mendengar paman bicara seperti akan pergi jauh, Unbi sangat khawatir tapi tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu paman Dong-sik mengaku bersalah. Cho Hwan melihat berita di TV, langsung mencari polisi Incu dan meminta ikut menginterogasi paman Dong-sik. Dengan pengalaman menghadapi banyak narapidana, ia yakin paman bukan pelaku. Paman hanya mengaku untuk melindungi keluarganya, jadi harus diselidiki lebih lanjut. Tentu saja Incu tidak peduli, malah mengejeknya hanya sipir tak berguna. Malam itu Tae-jung muncul di kantor polisi dengan pisau bukti di tangan dan mengaku telah membunuh Senator Batch. Paman Dong-sik terkejut melihat Tae-jung ditangkap menggantikan dirinya. Unbi melihat ayahnya pulang langsung menangis, tapi tetap marah karena ayah mengaku salah padahal tidak. Paman Dong-sik hanya minta maaf lalu memeluk anaknya
berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Malam itu, Incu membawa Johan ke kantor polisi lalu mengusir semua orang. Si gila Johan heran kenapa Tejung memilih menghancurkan diri sendiri, padahal Paman Dongshich pasti sudah dinyatakan bersalah. Tejung tidak menjawab, membuat Johan marah. Dulu ia bertanya siapa Johan, kenapa melakukan hal mengerikan padanya. Tapi sekarang ia sadar Johan hanya anak kecil saja. Johan mendengar itu, malu dan marah lalu pergi. Ia menelepon kepala penjara dan baru tahu Tejung sudah divonis seumur hidup dan hukum Korea tidak ada hukuman mati. Jadi meski ditambah kasus pembunuhan pun tidak ada bedanya. Ia langsung memerintahkan kepala penjara membunuh Tejung diam-diam di sel. Keesokan harinya, Cho Hwan sendiri mengantar Tejung ke penjara. Incu ingin menahan Tejung untuk diinterogasi lebih lanjut, tapi Cho Hwan bilang itu prosedur. Di perjalanan, Cho Hwan bertanya, kenapa Tejung memberikan barang-barang di loker padanya? Tejung bilang itu kunci menuju kebenaran dan Cho Hwan satu-satunya orang di penjara yang ia percaya. Cho Hwan bertanya, mengaku berarti sudah menyerah? Tejung bilang ia tidak menyesal mengaku demi menyelamatkan Paman Dongshich. Saat mobil berhenti di rest area untuk sopir ke toilet, Cho Hwan langsung duduk di kursi sopir dan membawa mobil pergi. Ia membawanya ke tempat sepi lalu membuka borgol Tejung. Kamu lari saja ke depan, ada mobil menunggu. Aku ingin melakukan lebih banyak untukmu, tapi aku tidak punya wewenang. Aku hanya seorang sipir. Ternyata setelah mendapat bukti yang ditinggalkan Tejung di loker, termasuk rekaman pengakuan pengacara Sangjak, Cho Hwan benar-benar yakin Tejung difitnah. Ia juga tak sengaja mendengar kepala penjara berjanji pada Johan akan membunuh Tejung di sel. Karena itu hari ini ia nekat membebaskan Tejung, meski tahu akan kena masalah besar. Tejung lari ke depan sesuai petunjuk Cho Hwan. Benar saja, ada mobil menunggu. Tak lain adalah ayah dan anak Dongshich. Mereka langsung naik mobil dan melarikan diri. Cho Hwan sendirian mengemudi kembali ke penjara, masuk ke ruang kepala penjara lalu mengunci pintu. Kepala penjara marah mengancam akan mendisiplinkannya, langsung dipukul oleh Cho Hwan. Silakan disiplinkan saja. Saya sudah menelepon ke kantor inspeksi dan saya akan menceritakan semuanya kepada mereka. Tejung membawa ayah dan anak Unbi ke rumah lama ibunya untuk sementara demi keamanan. Sementara itu, Johan diberitahu oleh kepala penjara bahwa Tejung telah keluar sendiri. Ternyata ini adalah rencana sipir Hwan untuk membantu Tejung. Namun Johan mendengar suara kepala penjara tidak normal, dengan mudah menebak bahwa Tejung telah melarikan diri. Di sisi lain, Tejung dan ayah anak itu menyelidiki tentang Johan. Patung-patung yang dilelang sebenarnya adalah alat pencucian uang dan menutupi kejahatan. Semua pembunuhan terjadi dalam 10 hari setelah lelang, dan polisi menangkap pelaku hanya dalam seminggu. Persis seperti skenario yang terjadi pada Tejung. Dua ayah anak itu sangat marah dan meminta Tejung untuk menghancurkan si brengsek Johan. Sipir Cho Hwan baru saja menyusun bukti kejahatan kepala penjara ketika orang dari kantor inspeksi masuk. Tak disangka, justru dia yang ditangkap dengan tuduhan menerima suap dari narapidana. Jelas Johan telah campur tangan. Keesokan harinya, pameran seniman misterius Lely berlangsung sangat megah. Pengunjung dan peserta lelang sangat ramai. Karya ke-100 Johan memiliki harga awal 6,1 miliar. Harga terus naik dari 6,4 miliar menjadi 7 miliar lalu 8 miliar. Saat itu hanya tinggal pengasuh Johan dan tamu misterius di ruang privat yang bersaing harga dengan sengit. Akhirnya harga final adalah rekor 10 miliar yang dimenangkan oleh tamu di ruang privat. Setelah transaksi, Johan tidak mengumumkan identitas asli pemenang, melainkan langsung menuju kamar tamu dermawan yang mengeluarkan 10 miliar itu. Ternyata itu adalah kenalan lama, yaitu Do Chung. Segera setelah itu, polisi masuk dan menangkap Johan dengan tuduhan pembunuhan, membantu pembunuhan, dan menghilangkan barang bukti. Ternyata Tejung telah membujuk Do Chung untuk bekerja sama menjatuhkan musuh bersama mereka Johan. Meski ditangkap, Johan tetap tenang, hanya menyuruh pengasuhnya menelepon seseorang. Keesokan harinya, pria bercacat di penjara menerima tugas. Sementara itu, Tejung menilai bahwa para pembeli patung adalah orang-orang berkuasa.
Mereka akan segera menyuap agar Johan dibebaskan. Harus mendapatkan semua bukti agar bisa menjatuhkannya. Dan hari ini adalah satu-satunya kesempatan. Do Chung menyerahkan bukti kejahatan Johan kepada polisi, meski dirinya juga akan dituntut. Dia sudah tidak peduli lagi, hanya ingin si brengsek Johan membayar atas semua yang telah dia lakukan. Segera setelah itu, konvoi truk dari pusat pameran beriringan membawa patung-patung Johan ke rumahnya. Tiba-tiba sebuah mobil mogok di tengah jalan, menghalangi truk terakhir dalam konvoi. Ternyata teman-teman Taejung membantu, menciptakan kesempatan bagi dia untuk menyusup dengan mobil yang sama ke dalam konvoi. Taejung menyuruh Unbi untuk segera pulang untuk melindungi ayahnya, karena kemungkinan besar mereka akan menjadi target Johan berikutnya. Jam 8 malam, Johan dibawa ke sel tahanan. Namun hanya beberapa menit kemudian, sekelompok preman menyerbu kantor polisi dan membunuh semua petugas. Polisi korup Inku berlari meminta bantuan Johan, tapi Johan tidak berkata apa-apa, membiarkan dia dibunuh oleh Dokdu di tempat. Dalam beberapa menit, seluruh kantor polisi hancur tanpa ada yang selamat. Dokdu itu berkata pada Johan cukup mengaku melihat ada orang masuk lalu lari ketakutan. Selesai. Sebagai gantinya, dia hanya ingin tahu di mana Taejung agar bisa membalas dendam lama. Keluar dari kantor polisi, Johan menyuruh wanita Tionghoa itu mengurus ayah anak itu, sementara dia sendiri ngebut ke rumah sakit untuk mengurus Do Chung. Saat itu Taejung sudah menyusup ke antara staf pengangkut untuk masuk ke villa Johan. Benar seperti peringatan Taejung, Unbi pulang ke rumah dan melihat ayahnya ditusuk wanita Tionghoa itu di dada. Dia nekat melawan wanita itu untuk menyelamatkan ayahnya. Tapi jelas dia tidak bisa melawan pembunuh profesional seperti wanita itu. Paman Dongsich menggunakan sisa tenaganya untuk menahan wanita itu agar Unbi bisa melarikan diri. Tapi Unbi tidak meninggalkan ayahnya, dia menabrak wanita itu dengan motor lalu mengambil pisau dan menusuknya. Namun saat dia masuk untuk melihat kondisi ayahnya, wanita itu menempelkan pisau ke lehernya. Sementara itu di rumah sakit, Do Chung telah dicekik sampai mati oleh Johan. Taejung hendak menyusup ke ruang rahasia Johan ketika Johan menelepon dan menantangnya, mengundang dia ke rumah untuk menyelesaikan semua dendam. Mengetahui Taejung sudah ada di sana, Johan langsung ngebut pulang. Taejung telah menemukan hard disk di komputer Johan, tapi baru saja dicabut, alarm berbunyi. Taejung segera keluar dari ruangan sebelum pintu otomatis menutup. Dia menggunakan pistol paku untuk membuka kunci pintu dan keluar. Ternyata di luar Dokdu sudah menunggu. Segera anak buahnya menyerbu masuk. Taejung menembak mereka satu persatu dengan pistol paku. Setelah semua anak buahnya tumbang, barulah Dokdu masuk dengan busur. Keduanya saling melukai lalu bertarung jarak dekat. Setelah 300 ronde pertarungan sengit, akhirnya Taejung berhasil mengalahkan Dokdu. Saat itu juga Johan sudah tiba. Dia dengan tenang minum anggur lalu mengejek Taejung bahwa semua harddisk di tangannya sudah dipasang mode penghancuran otomatis. Semua bukti ada di dalam pedang yang dipegangnya. Ternyata dia sudah menduga Taejung akan menyusup ke sini untuk mencari bukti. Taejung hendak bertarung habis-habisan, tapi wanita Tionghoa itu membawa Unbi masuk. Johan memaksa Taejung membunuh Dokdu itu, tapi dia malah meletakkan pisau dan meminta Unbi dibebaskan. Johan menertawakan bahwa dia tidak punya kemampuan menjadi penjahat lalu menusuk Dokdu dengan pedang hingga mati di tempat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menebas paha Taejung. Dia mengungkapkan bahwa setelah membunuh Taejung, dia akan menuduh Unbi. Tiba-tiba Taejung mengambil pisau. Unbi juga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Taejung langsung menyerang dan mengalahkan wanita Tionghoa itu. Johan mengamuk menebas Taejung seperti membelah kayu. Akhirnya Taejung berhasil menendang pedang dari tangan Johan lalu memukulnya tanpa ampun. Johan babak belur tapi tetap tertawa gila. Dia memutar rekaman yang memperlihatkan Taejung melihat sendiri adiknya dibunuh dengan kejam. Melihat Taejung menderita, Johan semakin puas. Dalam kemarahan luar biasa, Taejung menusuk bahunya lalu menancapkannya ke layar. Tapi dia tidak membunuh Johan, hanya mengambil harddisk berisi bukti lalu pergi. Johan mengamuk berteriak memprovokasi Taejung agar membunuhnya. Tapi Taejung tahu bahwa membunuhnya hanya akan membuatnya menjadi monster. Bertahanlah hidup dan bayar semua yang telah kau lakukan.
Setelah berkata begitu, dia memukul Johan hingga pingsan. Tak disangka setelah dia pergi, rumah Johan terbakar. Keesokan harinya, UNIBI memberitakan bahwa Johan telah meninggal dalam kebakaran di rumahnya. Kejahatannya terungkap berkat pelapor anonim dan pengakuan kepala penjara. Paman Dongshich pun selamat. Sidang peninjauan kembali dibuka dengan bukti lengkap. Pengadilan menyatakan Taejong tidak bersalah. Suara palu hakim terdengar seperti mengangkat beban berat dari pundak pria yang telah mengalami begitu banyak ketidakadilan. Pada hari dia mengunjungi makam ibu dan adiknya, seekor kupu-kupu putih terus terbang di sekitarnya. Setelah beberapa bulan berlalu, hidup kembali damai. Taejong akan membuka kembali kedai kopi tanaman hias. Ayah anak Unbi dan teman-teman dekatnya tetap di sisinya membantu persiapan. Sipir Chohowan juga datang membawa pot tanaman sebagai hadiah pembukaan. Malam hari setelah seharian bekerja keras, semua orang berkumpul makan dan bersenang-senang. Badai telah berlalu dan kini saatnya Taejong menikmati hidup yang layak dia dapatkan. Sebuah akhir yang hangat untuk orang-orang yang telah melewati begitu banyak penderitaan dan kehilangan. Di suatu tempat, tampaknya si gila Johan masih hidup. Adegan hanya menampilkan ruangan pemantau CCTV favoritnya Johan dan hanya bagian belakang dari pria yang mirip dengan Johan tersebut yang terlihat. Tapi jika diperhatikan, orang ini memiliki gaya rambut yang berbeda dengan Johan. Dan cerita pun berakhir.